Halo Penatua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan yang like dan komen, agar cepat-cepat diberikan jodoh, amin. Sebelum kita masuk ke ceritanya, sedikit informasi, bagi Penatua yang ingin support Mimin, silakan Penatua bisa langsung mengunjungi Saweria dan juga traktir. Untuk linknya ada di deskripsi, selamat mendengarkan. 301 Raja Berdaulat Pedang Jahat EX, subscribe Penatua. Bukankah itu wanita roh iblis yang menyerang kita? Aku tidak pernah berpikir dia akan ada di sini juga. Kinger juga mengenali wanita itu, dia tahu bahwa wanita itulah yang telah memisahkannya dari tuan mudanya begitu lama, dan harus sangat menderita. Kinger hampir tidak bisa menahan amarahnya juga. Matanya memerah dingin, tidak hanya matanya, tetapi kiroh mendalam yang berputar di sekitar tubuhnya, sebenarnya mulai menjadi sangat dingin. Suyun terkejut, Kinger, apa yang terjadi padamu? Tuan muda, wanita ini beracun. Kinger akan membunuhnya dan membalas dendam untuk tuan muda. Dengan itu, Kinger segera menghunus pedangnya dan hendak mengambil tindakan. Gadis konyol ini, kita sudah lama tidak bertemu, bagaimana dia bisa menjadi begitu konyol dan gegabah? Suyun dengan cepat meraihnya dan berkata, Kinger, jangan sembarangan. Jika dia berani berperilaku sembrono di sini dalam kompetisi peringkat daftar Sungai Gunung, maka dia pasti memiliki langkah lain untuk dilakukan. Jika kamu keluar seperti ini, kamu pasti akan dalam bahaya. Petik 2. Lalu tuan muda, apa yang ingin kamu lakukan? Meninggalkan. Meninggalkan. Kita tidak bisa pergi, karena Su Yurong mengenali kita, maka wanita itu juga pasti mengenal kita. Aku memegang kekuatan gaib raja dan kristal surgawi, keduanya adalah hal yang selalu dia inginkan, dan aku bahkan memiliki 9 kaisar cetakan yang aku buat, jadi kemungkinan besar dia ingin menyingkirkan kita terlebih dahulu. Petik 2. Tuan muda, Kinger akan melindungimu saat kamu pergi. Wajah Kinger teguh. Suyun tertawa getir, jika begitu mudah untuk pergi, maka itu bagus. Kamu harus tahu, kita tidak menghadapi wanita roh iblis Dao itu, ada yang lain juga, kita harus mengikuti arus, dia ingin mengurus 4 pejabat sekarang, dan tidak akan bergerak pada kita. Petik 2. Mendengar itu, Kinger dapat menyimpulkan beberapa petunjuk, dan tidak berdebat lebih jauh. Kamu siapa? Melihat wanita berjubah giok hijau berjalan, wanita tua itu bertanya dengan tegas. Muyi. Kamu adalah makhluk roh iblis. Roh iblis makhluk. Aku bukan iblis roh kecil goreng, aku adalah putri kaisar iblis roh, Putri Muyi, dan aku datang ke Qin Creek hari ini untuk mendapatkan beberapa hal. Petik 2. Muyi berkata dengan acuh tak acuh. Ketika kata-kata itu diucapkan, wajah semua orang berubah. Hampir setiap personel Qin Creek memiliki pikiran yang tegang, semua mata mereka dipenuhi dengan niat bertarung dan kebencian terhadap wanita itu. Seorang wanita roh iblis berani datang ke Qin Creek aku untuk bertindak arogan, aku ingin melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk melakukannya. Wanita tua itu tampaknya memiliki rasa jijik alami terhadap spirit Demon Rache. Dia berteriak, semua orang Qin Creek mendengarkan perintahku, jangan terlibat dalam percakapan yang tidak berguna dengan orang-orang spirit Demon ini, bunuh mereka segera, tanpa ampun. Hewan iblis apapun yang berani menyusup ke tanah Qin Creek aku, harus dibunuh. Petik 2. Ya. Semua pembudidaya berteriak, dan segera mengambil tindakan. Tetapi tepat pada saat itu, tubuh keempat pejabat mulai melepaskan set spirit Demon Ki, semua spirit Demon Ki ini dengan cepat membeku. Dalam sekejap mata, spirit Demon Ki membeku menjadi 4 segel melingkar yang tercetak di dada mereka, dekat jantung. Apa ini? Wanita tua dan yang lainnya terkejut. Itu adalah sesuatu yang ingin mengambil hidupmu. Putri roh iblis Dao Muyi berkata dengan lembut, lalu dia menunjuk jarinya, di mana Su Yurong mulai mengambil tindakan. Kecepatannya sangat cepat, melepaskan sejumlah besar spirit Demon Ki, kedua lengan bajunya robek untuk melepaskan spirit Demon Spirit yang ganas satu demi satu, semuanya membuka mulut berdarah mereka, menerkam ke arah para pembudidaya. Para pembudidaya tidak dapat memblokir waktu, dan langsung digigit oleh roh iblis, karena kedua belah pihak mulai terlibat dalam pertempuran. Su Yurong mengatupkan kedua telapak tangannya dan dengan kecepatan cepat dia membentuk segel tangan yang berbeda, menyebabkan tubuh roh iblis memunculkan lampu hijau pekat, yang melepaskan ki destruktif yang sangat kuat. Ledakan, 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 ledakan. Banyak ledakan terdengar, semua demons roh yang telah menancapkan gigi mereka ke para pembudidaya mulai meledak, menyebabkan para pembudidaya dipukul secara langsung, menimbulkan luka parah. Menyaksikan kejadian itu, wajah para pejabat mulai menggelap. Kami belum melihatnya begitu lama, aku tidak pernah berpikir bahwa kekuatan Su Yurong benar-benar bisa naik ke standar seperti itu. Dengan spirit Demon Ki yang begitu padat, aku ingin tahu apakah dia masih manusia atau spirit Demon sekarang. Pikir Suyun. Saat itu, hal aneh lain terjadi. Bang! 4 pilar hijau raksasa tiba-tiba membelah langit-langit istana suci dan langsung terbang menuju 4 pejabat. Melihat itu, mengapa mereka berani ragu? Mereka segera mengaktifkan ki roh mendalam mereka untuk membela diri. Mereka berempat adalah keberadaan spirit Star Realm. Begitu mereka mengambil tindakan, mereka melepaskan sejumlah besar gelombang ki roh mendalam, berbenturan langsung dengan 4 pilar hijau yang masuk. Tapi, ki destruktif yang dilepaskan oleh 4 pilar hijau bahkan lebih menakutkan. Keempat pejabat itu bergetar, wajah mereka menjadi pucat pasi, mereka sebenarnya tidak bisa bertahan.
Melihat itu, semua orang tercengang. 4 pembudidaya bintang roh sebenarnya tidak dapat menahan serangan itu. Bagaimana mungkin? Teknik apa yang sebenarnya digunakan oleh wanita roh iblis? Hahaha, Yang Mulia, Supreme Absolute Devil Array, yang telah kami atur dengan cermat benar-benar spektakuler, sepertinya orang tua bodoh ini tidak dapat menghentikannya, hahaha. Su Yurong tertawa. Supreme Absolute Devil Array adalah formasi terkuat dari Spirit Demon Realm. Aku secara pribadi telah mencari ayah untuk mengatur beberapa ahli untuk datang dan meletakkannya, dan bahkan memenggal 6 orang Spirit Soul Spirit Demon tahap 9 untuk dipersembahkan sebagai korban, dengan konsumsi yang begitu besar, bagaimana kemampuan destruktifnya bisa lemah. Menggunakannya untuk berurusan dengan orang-orang tua ini benar-benar terlalu cocok. Petik 2. Putri Muyi berkata dengan acuh tak acuh. Saat itu, dia mengambil cermin perunggu bundar dan melemparkannya ke tanah, menghancurkannya. Potongan-potongan yang pecah dengan cepat membeku menjadi segel, dia berdiri di depannya, dan menutup matanya sambil melantunkan mantra. Wanita iblis roh tercela. Menyaksikan semua ini, para peserta Mountain River List menjadi marah, dan ketika seseorang berteriak keras, sekelompok dari mereka bergegas bersama. Ingin menyerang Muyi dan Su Yurong. Kamu pikir kalian cukup layak? Su Yurong mencibir, membekukan sejumlah besar spirit demon ki di tangannya, dia melambai ke sekelilingnya. Roh iblis ki tampaknya hidup, secara otomatis mencari orang untuk menyerang. Para peserta yang tidak memiliki kekuatan yang cukup segera dibuang ke tanah dan cacat, sekarat dengan kematian yang mengerikan. Itu adalah kompetisi yang bagus, tetapi kalian para spirit demon beast harus mengganggunya. Itu benar-benar merusak suasana, tetapi karena kalian sudah ada di sini, kamu tidak boleh berpikir untuk pergi. Bai Fengye mencibir, tubuhnya menjadi bayangan. Dia tiba-tiba bergerak. Ketika dia berada di dekat Su Yurong, dia menendang, yang berubah menjadi 1000 gambar kaki. Su Yurong tidak melakukan apa-apa, dadanya terkena banyak tendangan, dan dia terpaksa mundur agak jauh, dan batuk darah. Daftar sungai gunung nomor 1 benar-benar kaliber berbeda. Su Yurong menyeka darah dari mulutnya, tetapi tidak takut. Sebaliknya, dia mengungkapkan ekspresi kegembiraan sambil menatap Bai Fengye, dan bergegas. Tapi, saat dia terjerat dengan Bai Fengye, Putri Muyi yang masih di tengah-tengah mengendalikan barisan tidak terlindungi. Melihat itu, peserta lain mengambil kesempatan untuk bergegas. Tepat ketika beberapa peserta hendak mencapai Putri Muyi, pakaian giok hijau tiba-tiba berayun dan menarik lingkaran riak di sekelilingnya, tampak seperti tangan tak berbentuk, itu dengan paksa mendorong orang-orang yang masuk, pada dasarnya tidak ada yang bisa melakukannya. Menyakitinya. Dia mencoba menyampaikan segel koordinat untuk mengaktifkannya, pasti ada susunan transportasi yang sudah selesai terbentuk di tempat lain. Cepat pecahkan segelnya. Valkyrie berdiri dan berteriak. Sepertinya dia tidak bisa menahan diri lagi. Pada saat itu, terlepas dari apakah itu untuk melindungi kedamaian benua bela diri langit, atau untuk hidup mereka sendiri, semua orang harus mengambil tindakan. Valkyrie mengaktifkan cincin hijau di tangannya seperti biasa, mengubahnya menjadi sepasang sepatu hijau. Dia melangkah maju, kecepatannya sangat cepat sehingga dia tampak melampaui kecepatan kilat, di detik berikutnya, dia sudah bergegas menuju Putri Muyi. Tidak hanya dia cepat, kekuatannya sangat menakjubkan, berbenturan langsung dengan riak hijau. Putri Muyi tertangkap basah, dia baru saja berbalik untuk melihat, hanya untuk melihat sesosok menerkam ke arahnya. Bang! Dua keindahan mutlak tampaknya berpelukan, tersandung dan keras menabrak tanah. Gerakan Valkyrie sangat cepat, pada saat tabrakan, dia memeluk Muyi untuk menjatuhkannya ke tanah, dan kemudian menekannya setelah mendarat, sambil mengaktifkan cincinnya untuk berubah menjadi belati hijau lumut, dan dengan keras menusuk ke arah Putri Muyi. Jantung! Tanpa ragu-ragu, begitu dia mengambil tindakan, itu menghancurkan. Puci! Sebuah belati telah menembus dada montok Putri Muyi. Belati telah memasuki tubuhnya, tetapi Putri Muyi tampak baik-baik saja, tanpa ekspresi di wajahnya. Perlahan, sosoknya meredup. Sebuah ilusi. Valkyrie mengerutkan kening, dan dengan cemas bangkit untuk melihat bahwa di sisi segel, sosok lain telah muncul. Jadi Putri Muyi yang dilihat semua orang adalah gambar yang digunakan untuk memikat mereka, Muyi yang asli selalu berdiri di samping ilusi. Menepuk. Saat itu, tangan Putri Muyi bertepuk tangan, mulutnya yang terus bergerak berhenti. Mantra selesai. Astaga. Kemudian, segel di bawahnya tiba-tiba meledak menjadi cahaya hijau yang melesat ke langit. Sejumlah besar sosok roh iblis terbang keluar dari lampu hijau, dan langsung menerkam peserta di sekitarnya. Valkyrie terjerat dengan dua makhluk spirit Soul Realm Spirit Demon tahap ke-7, dan tidak bisa mendekati Muyi. Bahkan, pedang 10.000 hati, Wan Zhangtian yang belum bertarung, dikelilingi oleh banyak makhluk roh iblis. Di dalam istana suci, ada lebih dari 100 makhluk roh iblis, semuanya kuat dengan ki yang menakjubkan. Itu adalah pasukan elit Putri Muyi. Sial, wanita roh iblis telah membawa makhluk roh iblisnya ke istana suci. Semuanya hati-hati. Bersabarlah untuk beberapa saat lagi, untuk sesuatu terjadi di sini, para ahli dari Kin Click akan segera datang ke sini, kita hanya perlu bertahan untuk beberapa saat lagi, dan menunggu dukungan mereka. Pada saat itu, kita akan dapat menangkap semua makhluk roh iblis ini.
Wanita tua dari 4 pejabat yang masih bertahan berteriak keras. So. Saat itu, 4 pilar cahaya tiba-tiba menghilang. Mereka berempat segera jatuh ke lantai dengan lemas seolah-olah mereka menderita luka parah. Mereka semua berkeringat deras, terlihat sangat tua, seolah-olah mereka selangkah lagi dari kuburan mereka. Tuan, apakah kamu semua baik-baik saja? Yang Fire Yanyu dengan cemas berlari dan mendukung wanita tua itu, dan bertanya dengan cemas. Kami baik-baik saja, kami ditipu oleh wanita roh iblis itu. Wanita tua itu terengah-engah. Menipu, Yanyu terkejut. Wuken Mian itu, memikatku, lalu dengan sengaja menyelinap ke arahku tetapi tidak membunuhku, dan malah meninggalkan bekas pada kami. Mereka telah membangun barisan besar di luar King Creek. Setelah diaktifkan, barisan akan menyerang kami. Tapi susunan yang besar bukan untuk membunuh kita, hanya apa? Itu menghabiskan semua energi di tubuh kita. Apa? Yan Yu terkejut. Sekarang semua energi kita habis, dan tidak bisa bertarung untuk jangka waktu ini. Pergi dan beritahu yang lain untuk melarikan diri dan tidak bertarung dengan mereka, cepat melarikan diri. Petik 2. Wanita tua itu berteriak dengan kelelahan. Melarikan diri. Kamu pikir, cadangan yang kamu bicarakan akan datang untuk menyelamatkan kamu. Kamu salah, bahkan di luar, juga telah sepenuhnya dikelilingi oleh kami. Petik 2. Putri Muyi berkata dengan dingin, lalu melambaikan tangannya dan berteriak, kalahkan mereka, tetapi jangan bunuh mereka. Roh dan jiwa mereka adalah bahan yang benar-benar sempurna untuk disempurnakan menjadi senjata roh iblis yang kuat. Semua jiwa berbakat ini, cukup untuk semua kita gunakan, dan dengan semua sumber daya ini, dan semua orang ini, kita pasti akan menang saat perang datang. Hidup putri! Hidup putri! Semua makhluk roh iblis berteriak dengan penuh semangat, semuanya menjadi semakin ganas. Komandan kiri dan kanan, cepat tentukan pria ini untukku. Petik 2. Su Yurong yang terus-menerus dipukuli oleh Bai Feng Ye dan dipaksa mundur, dia tiba-tiba berteriak. Segera, 2 makhluk roh iblis yang kokoh bergegas ke depan, mereka ditutupi baju besi tebal, dengan 4 tangan di tubuh mereka, masing-masing tangan memegang pedang atau pisau. Mereka berdua mendekat dan segera melepaskan rentetan serangan ke Bai Feng Ye. Meskipun ukurannya besar dan canggung, mereka sangat cepat, dengan kesadaran yang relatif tinggi. Meskipun Bai Feng Ye kuat, dia masih kesulitan melepaskan diri dari mereka berdua. Su Yurong mundur ke samping, menyeka darah dari sudut mulutnya, mata hijaunya menyapu kerumunan, dan akhirnya melihat 2 sosok di belakang, dan segera tersenyum, hehe, akhirnya, tidak ada yang bisa mengganggu kita. Petik 2. Itu adalah Su Yun dan King Er. 302 Raja Berdaulat Pedang Jahat X Subscribe Penatua. Ketika Su Yurong mengetahui tentang identitas Su Yun dan King Er setelah memasuki Istana Suci, perhatiannya selalu tertuju pada mereka. Di masa lalu, di keluarga Su Yun dan King Er telah merusak rencananya, jadi selama beberapa tahun terakhir, dia selalu mengingatnya dan memendam niat untuk membalas dendam. Bagaimana mungkin dia tidak menyelesaikannya? Sekarang setelah semua rintangan dibersihkan, tidak ada yang bisa mengganggu Su Yurong. Secara alami, dia melihatnya sebagai kesempatan untuk menyelesaikan skor dengan Su Yun dan King Er. Su Yurong membawa senyum sinisnya, saat dia berjalan menuju Su Yun. King Er takut, karena Su Yurong adalah seseorang yang pernah mati, untuk dapat bangkit dari kematian, mengapa dia tidak? Rasanya seperti melihat hantu. Jangan takut. Saat itu, sebuah suara lembut keluar dari sampingnya, dan kemudian, sebuah tangan besar dengan lembut memegang tangannya yang sedingin es. King Er terkejut, dia berbalik untuk melihat, dia tidak memperhatikan ketika Su Yun berjalan di depannya. Itu benar, Tuan Muda sudah kembali, dia ada di sisiku sekarang, mengapa aku takut? King Er melihat ke belakang dengan linglung, hatinya mulai terasa hangat dan kabur. Itu adalah perasaan kepercayaan. Di dunia, King Er dan Su Yun tidak bisa mempercayai siapapun, tetapi ketergantungan dan kepercayaan mereka satu sama lain, tidak ada yang bisa menggantikannya. Hehe, Su Yun, kamu pikir aku akan takut padamu hanya karena kamu memiliki kristal surgawi. Karena aku berani datang mencari kamu, aku secara alami memiliki metode aku sendiri untuk berurusan dengan kamu. Sekarang, jika kamu berlutut dan patuh bersujud dan mengakui kesalahan kamu, aku akan membiarkan kamu hidup, dan jika kamu memberi aku King Er, mungkin setelah aku membakar tubuh kamu, aku tidak akan menyiksa jiwa kamu, bagaimana dengan itu? Apakah kamu menyetujuinya? Su Yurong tertawa saat dia berbicara. Apakah kamu idiot? Su Yun tidak bisa menahan diri untuk memarahinya. Su Yurong, aku bisa membunuhmu di masa lalu, dan hanya karena kamu mengikuti makhluk roh iblis itu, kamu pikir kamu adalah dewa sekarang. Apakah kamu percaya bahwa aku akan membunuhmu lagi sekarang? Setelah mendengar itu, dia marah, berhentilah berdebat secara lisan. Su Yun, karena kita berdua adalah keluarga Su, itu sebabnya aku menasihati kamu, sebaiknya kamu tidak menerima kebaikan begitu saja. Apakah kamu bahkan layak dipanggil Su? Su Yun mendengus. Su Yurong tidak dapat menahan lebih jauh, dalam sekejap mata, dia bergegas ke depan, melepaskan 13 sidik jari yang dibekukan oleh Spirit Demon Key, telapak tangan itu ganas dan kuat dengan maksud untuk menyakiti. Su Yun langsung menghunus pedang kematian dan melepaskan semua pedang yang bisa dia kendalikan dari sarung pedang.
Deat Sword menarik sub pedangnya, serta pedang naga terukir. Semua pedang terbang keluar dan menebas Su Yurong. Pedang itu seperti sekawanan serigala yang rakus. Namun, Su Yurong tidak takut, pakaian hijau di tubuhnya tiba-tiba berkedip dengan aura cahaya, dan kemudian lapisan cahaya hijau redup menutupi seluruh tubuhnya. Bum 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 bum. Sejumlah besar pedang menghantam lampu hijau, itu seperti menabrak genangan air, menciptakan riak besar tetapi segera memantul. Mereka tidak bisa masuk tidak peduli seberapa keras mereka mencoba. Itu pasti harta karun di atas level inti. Su Yun berpikir dalam benaknya. Saat itu, sosok putih salju tiba-tiba melesat ke depan dan langsung menyerang Su Yurong. Su Yun terkejut, dia melihat dari dekat untuk melihat bahwa itu adalah Qinger. Jangan pernah berpikir untuk menyakiti tuan mudaku. Dia berteriak, pedangnya lurus secara vertikal, ujung pedang mengeluarkan aura cahaya putih salju. Saat dia mendekati Su Yurong, dia menusukkan pedangnya langsung ke ki hijau, di mana niat dingin di ujung pedang dengan cepat menyebar ke seluruh penghalang ki, menyebabkannya berubah menjadi es dan bahkan menyegel Su Yurong di dalam. Titik. Itu adalah kemampuan pembekuan yang sangat kuat, bisakah Qinger benar-benar melatih atribut lain dari ki roh mendalam? Su Yun terkejut. Kemampuan membekukan itu sempurna untuk menghancurkan harta Su Yurong. Bagaimana dia bisa melewatkan kesempatan sempurna itu? Dia segera mengendalikan pedang putih ke arah Su Yurong, pada saat yang sama dia bergegas maju, memanfaatkan teknik pedang badai. So. Pada saat itu, gambar pedang memenuhi langit, dengan aura tajam berkedip di mana-mana. Seluruh orang Su Yurong terperangkap di dalam badai pedang, lampu hijau yang membeku hancur berkeping-keping, dan tubuh Su Yurong diiris menjadi lebih banyak lagi yang mendarat di tanah. Siapa yang tahu apakah dia sudah mati atau tidak? Su Yun tidak berani berlama-lama, melihat bahwa dia telah menetap dengan Su Yurong, dia segera menarik tangan King dan bergegas keluar. Qinger, ayo pergi, kita tidak bisa tinggal di sini. Qinger juga tahu bahwa situasinya bukanlah sesuatu yang bisa melibatkan mereka, dan hal terbaik yang harus dilakukan dalam keadaan mereka adalah pergi. Kemudian, saat Su Yun dan Qinger hendak pergi, banyak sosok hijau lumut bergegas mendekat. Tuan muda, hati-hati. Qinger bergegas di depan Su Yun secara naluriah, menghunus pedangnya dan mendorong ke arah sosok itu, menusuk ke salah satu dari mereka. Namun, makhluk roh iblis lainnya sudah bergegas. Salah satunya membekukan ledakan spirit Demon Ki, dan langsung mengenai perut bagian bawah Qinger. Qinger tidak dapat bertahan dan terpaksa mundur beberapa langkah sebelum menstabilkan dirinya dengan banyak kesulitan. Tetesan darah muncul di sudut mulutnya, dia terluka. Aku akan menghancurkan semua 18 generasi leluhurmu. Su Yun sangat marah, dia segera mengendalikan 100 pedang terbang untuk bergegas, badai pedang yang sangat deras menghantam beberapa makhluk roh iblis. Su Yun tampak seperti sudah gila. Makhluk roh iblis menggunakan ki roh mendalam mereka untuk memblokir pedang, tetapi sebelum mereka bisa bertahan lama, mereka ditikam di udara, segera dipukul dan dihempaskan ke tanah di mana 100 pedang mulai melakukan pembersihan, pengirisan. Semuanya berkeping-keping. Suara mendesing. Tepat pada saat itu, tekanan besar tiba-tiba muncul dari atas, langsung memaksa masuk ke Istana Suci. Tekanannya seberat gunung, langsung menyelimuti seluruh Istana Suci, menyebabkan setiap orang di dalam tiba-tiba mengalami kesulitan bernapas, menyebabkan semua wajah mereka memerah, bahkan lengan mereka menjadi jauh lebih berat. Su Yun mengerutkan kening, dia melirik sekelilingnya dan melihat bahwa makhluk roh iblis di sekitarnya tidak terpengaruh oleh tekanan. Tidak baik. Hatinya langsung terperanjat. Makhluk yang maha kuasa ada di sini. Wan Zhang Aryan yang terjerat dengan beberapa makhluk roh iblis tiba-tiba berteriak, lalu mengaktifkan harta karun, menghilang ke udara tipis. Dia melarikan diri. Itu benar, meskipun Wan Zhangtian memiliki peringkat tinggi di daftar sungai gunung, itu tidak berarti bahwa dia tidak terkalahkan. Ketika bertemu dengan kultivator kuat lainnya, prioritasnya adalah untuk bertahan hidup, bertahan sampai akhir. Bai Fengye juga tidak ingin melanjutkan pertempuran, dia melompat dan melayang ke udara, bergegas keluar dari pintu besar. Valkyrie juga ingin pergi, tetapi meskipun dia memiliki kemampuan untuk melakukannya, Xiao Sui tidak dapat pergi dengan aman seperti dia, dan di bawah ketidakberdayaan itu, Valkyrie hanya bisa mengandalkan tekniknya sendiri untuk membunuh dan membuat rute keluar berdarah. Melihat bahwa peserta daftar sungai gunung berencana untuk pergi, mengapa Putri Mu Yi mengizinkannya? Tujuannya datang ke Qin Creek bukan hanya untuk sejumlah besar sumber daya, tetapi semua jenius berbakat yang semangatnya adalah yang paling diperebutkan oleh Putri Mu Yi. Sangat cepat, pintu besar itu terhalang dan disegel oleh banyak makhluk roh iblis yang kuat. Valkyrie masih bersiap untuk melancarkan serangan, tapi tiba-tiba, atap Istana Suci meledak dengan lubang, dan tangan makhluk roh iblis raksasa jatuh ke bawah. Melihat itu, ekspresi Valkyrie berubah, dia segera mengaktifkan teknik mistiknya untuk melawannya, anggrek suci dan murni raksasa terbang keluar, berkedip dengan tangan roh iblis. Namun, tangan roh iblis sangat dalam, langsung menghancurkan anggrek. Tangan tajam itu menghancurkan bunga itu. Valkyrie dipukul oleh tangan roh iblis, dan terlempar keluar, jatuh ke tanah dengan keras, dia memuntahkan darah 2 kali, wajahnya sekarang pucat pasi. Nona muda.
Setelah melihat itu, wanita muda pedang dan pedang berteriak. Dia berbalik, melihat makhluk roh iblis. Dia berteriak dengan marah, aku akan melawan kalian semua sampai mati. Jangan, Xiao Sui. Valkyrie berseru, mereka semua adalah kultivator spirit star tahap keempat, jangan gegabah. Kembali. Dia praktis berteriak paru-parunya. Seluruh tubuh Xiao Sui bergetar, entah itu karena ketakutan atau perintah Valkyrie, itu tidak diketahui, tetapi dia bergegas keluar, dan tidak punya cara untuk berhenti. Seluruh tubuh Valkyrie ditutupi dengan harta karun, dan memiliki bakat untuk bertarung. Dengan demikian, kata-katanya sangat berbobot. Namun, pengumuman Valkyrie tentang mereka berada di tahap keempat dari alam bintang roh mengejutkan semua orang di tempat. Aura cahaya hijau menutupi langit istana suci. Setelah itu, sesosok perlahan melayang turun dari langit. Roh Iblis Ki. Spirit Demon Ki yang pada terus mengalir, membuat semua orang tahu bahwa seorang Spirit Demon Lord telah tiba. Dia adalah makhluk yang tampak tua, mengenakan jubah hijau longgar, dengan beberapa tanda spirit bestial yang aneh, dan apa yang lebih aneh, sesuatu yang lebih mengejutkan orang, adalah bahwa di dahinya, ada mata vertikal tambahan. Raja Iblis Roh turun seperti dewa. Dengan kedatangan makhluk yang maha kuasa, menambahkan bahwa Wan Zhangtian, Bai Fengye dan banyak lainnya telah melarikan diri, Istana Suci tidak memiliki banyak kekuatan bertarung lagi, Yang Api Yan Yu, Lin Tianyin dan yang lainnya berkerumun bersama, mencoba untuk lebih dekat dengan empat pejabat, semua orang telah mengesampingkan prasangka dan pertengkaran mereka, punggung saling berhadapan, mencoba yang terbaik untuk kesempatan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Ledakan keras dan teriakan bisa terdengar dari luar, tidak ada pertanyaan, bahkan jika cadangan Qin Krik telah bergegas, tidak ada dari mereka yang berhasil berjuang masuk ke Istana Suci. Dari kelihatannya, Mu Yi juga mendapat dukungan dari orang lain. Dengan roh iblis yang maha kuasa turun, semua makhluk roh iblis melolong keras. Kami bersujud kepada Tuan Puyao. Suara-suara bersama itu menghancurkan bumi. Namun, makhluk yang maha kuasa tidak peduli dengan makhluk roh iblis, tetapi malah pergi dengan hormat di depan Mu Yi, dan berlutut, mengatakan, aku menyapa yang mulia, putri. Tolong bangkit. Mu Yi nyaris tidak meliriknya. Kultivasi orang itu jauh lebih tinggi daripada miliknya, tetapi dia tampaknya masih tidak peduli. Tuan khawatir Yang Mulia dalam bahaya, jadi dia mengirim budak ini untuk membantu Yang Mulia. Apakah kamu di sini atau tidak, tidak masalah, semuanya di sini hampir selesai. Mu Yi berkata dengan acuh tak acuh. Ketika budak ini tiba di sini, aku menemukan 3 ki yang sangat kuat di dalam Qin Krik, semua ki ini relatif sekuat milik aku, budak ini mampu menghentikan 1, tetapi akan mengalami kesulitan melawan 3. Namun, pemilik ketiga ki ini telah dalam keadaan budidaya pintu tertutup, dan akan sulit bagi mereka untuk datang ke sini dalam setengah jam. Yang Mulia, kita harus bekerja lebih cepat, jika mereka keluar, kita akan dalam bahaya. Titik petik 2. Puyao angkat bicara. Mendengar itu, alis Mu Yi sedikit mengernyit, tetapi dia tidak banyak bicara, dan hanya sedikit menganggukkan kepalanya. Mu Yi segera berdiri dan menutup matanya dan menggumamkan beberapa nyanyian. Segera setelah itu, lingkaran cahaya raksasa berputar di bawah kakinya, menjadi lebih besar dan lebih besar, seperti gelombang yang berdesir ke segala arah, melewati setiap tubuh makhluk roh iblis. Dalam sekejap, semua makhluk roh iblis yang terlihat tampak sangat bersemangat, kekuatan pertempuran mereka meledak, roh iblis ki mereka juga melonjak lebih kuat dan lebih tinggi, seolah-olah masing-masing dari mereka menjadi jauh lebih kuat. Melihat perubahan itu, wajah semua orang berubah. Sejak awal, apakah ada harapan untuk keluar? Bahkan ada tahap keempat Spirit Star Realm sekarang. Semua orang putus asa. Siapa yang bisa lepas dari cengkeraman kultivator bintang roh tahap keempat? Beberapa makhluk roh iblis berjalan menuju Suyun. Kinger menelan pil, dan kemudian bergegas maju dengan paksa. Suyun tidak berani ragu, mendukungnya dengan pedang menarinya, tetapi, 2 tinju tidak mungkin bersaing dengan 4 tangan, ada terlalu banyak makhluk roh iblis, dan banyak pembudidaya manusia sudah terluka parah, banyak dari mereka dengan pedang. Di leher mereka, tidak bisa bergerak. Hanya ada beberapa yang tersisa untuk melawan. Melihat bahwa semua manusia sudah diurus, Mu Yi tidak membuang waktu, dia memberitahu roh iblis yang ada di sampingnya, keluarkan barang-barang itu, kami akan mengambil jiwa mereka, kalian semua mengikutiku untuk memecahkan lingkaran. Formasi, dan keluarkan semua harta karun itu. Ya. Semua makhluk roh iblis berteriak. 303 Raja Berdaulat Pedang Jahat, si Subscribe Penatua. Makhluk roh iblis semua melangkah maju, beberapa manusia telah mencapai 4 pejabat yang sekarat, menuju formasi susunan lingkaran. Beberapa makhluk spirit demon berdiri di posisi mereka dan mengambil botol harta karun kaca, menyalurkan spirit demon ki mereka ke dalam botol, seolah-olah mereka sedang melakukan persiapan untuk sesuatu. Mu Yi melirik Suyun, melihat bahwa dia membunuh beberapa makhluk roh iblis, ekspresinya menjadi jelek, dia kemudian berbalik ke sisi lain, dan ketika dia melihat Su Yurong yang dipotong-potong, dia melambaikan tangannya, dan pada saat itu, semua bagian tubuh Su Yurong mulai menyatu. Dalam sekejap mata, itu berubah menjadi Su Yurong yang sangat bagus. Apa?
Suyun yang baru saja membelah roh iblis menjadi dua melihat apa yang terjadi, matanya langsung melebar, dia tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Su Yurong naik kembali dengan kaku, dan mulai meregangkan anggota tubuhnya, semua suara retak keluar dari tubuhnya, diikuti dengan menghirup udara dengan ganas, dia berbalik menghadap Mu Yi dan membungkuk dengan hormat, terima kasih, Yang Mulia. Petik 2. Bagaimana kamu dipukuli begitu cepat? Mata Mu Yi memancarkan niat dingin saat dia menyipitkan mata. Su Yurong dengan cemas menangkupkan tinjunya dan berbicara, Yang Mulia, jika itu Su Yun saja, bawahan ini tidak akan takut, tetapi Su Yun masih memiliki pelacur itu di sampingnya dan mereka menyerang bersama, jadi bawahan ini lalai, dan dipukul turun oleh mereka. Tetapi setelah sedetik, Su Yurong tiba-tiba menggigil, wajahnya menjadi sangat pucat, seluruh tubuhnya jatuh ke tanah sambil kejang, seolah-olah dia kesakitan yang tak tertahankan, dan dia hanya bisa merintih, Yang Mulia maafkan aku, Yang Mulia, maafkan aku. Mata hijau lumut Mu Yi berkedip. Dia menghentikan mantranya, membebaskan Su Yurong. Su Yurong tidak berani berbaring di lantai, dan berjuang kesakitan untuk berdiri dengan cepat, bersujud kepada Mu Yi, terima kasih Yang Mulia, terima kasih Yang Mulia. Sampah adalah sampah, jangan mencari alasan yang tidak berguna untuk dirimu sendiri. Jika kamu tidak mampu, maka akui saja. Petik 2. Selesai, dia berjalan pergi, menuju sekelompok orang yang dikelilingi oleh makhluk roh iblis. Kalian semua tetap tanganmu. Suara dingin yang keras dan jelas keluar. Segera, semua makhluk roh iblis berhenti menyerang dan mundur serempak, mengelilingi sekelompok orang. Yan Yu, Lin Tianyin, Chang Hong, Mo Ye dan yang lainnya yang bersama-sama melindungi 4 ahli alam bintang roh, semua wajah mereka suram, mayat berserakan di lantai, banyak dari mereka adalah orang-orang daftar sungai gunung, bersama dengan roh makhluk iblis, darah hijau bercampur dengan darah merah, membentuk warna aneh yang mengalir di lantai. Anak-anakku, kalian semua tidak perlu khawatir. Saat itu, wanita tua bermarga Chen berdiri, melihat makhluk roh iblis di sekitarnya dengan wajah putih pucatnya. Dia berbicara, meskipun kami dikejutkan oleh semua makhluk roh iblis tercela ini, dan semua roh mendalam Ki aku hilang, itu tidak berarti kita harus pasrah pada nasib ini. Pada saat kritis ini, jika kita semua menggambarkan keinginan untuk meledakkan diri, apakah mereka berani membawa kita? Mendengar itu, mata semua orang berbinar, seutas harapan memenuhi hati mereka. Itu benar, ada 4 ahli spirit Star Realm tahap pertama dan kedua, seperti apa kekuatan peledakan diri itu. Bahkan jika semua musuh kuat, mereka tidak akan mampu bertahan dari ledakan seperti itu. Tepat pada saat itu, Mu Yi mendengus, ledakan diri. Itu benar-benar lelucon, jika kamu semua meledak sendiri, aku khawatir seluruh Qin Krik akan jatuh, bagaimana dengan itu? Kamu ingin mengubur seluruh Qin Krik bersama kami. Jika kamu benar-benar berani, putri ini benar-benar mengasihani tindakan kamu yang berlebihan. Petik 2. Dengan mengatakan itu, wajah wanita tua itu segera menjadi jelek. Kamu hanya 4 pembudidaya spirit Star Realm tahap pertama dan kedua, kamu pikir aku akan memberimu kesempatan untuk meledak sendiri. Pu Yao yang berada di samping Mu Yi angkat bicara. Hanya 4 pembudidaya alam bintang roh tahap pertama dan kedua, kata-kata ini hanya bisa diucapkan oleh para ahli langka seperti Pu Yao. Masing-masing dari mereka kagum dengan kultivasinya, keberadaan spirit Star Realm tahap keempat. Bagi mereka, keberadaan spirit Star Realm hampir tidak bisa mereka temui di sekte mereka atau Qin Krik, apalagi tahap keempat. Jika kamu ingin menyerang kami, maka bergeraklah, tetapi anak-anak ini tidak bersalah. Salah satu penatua lainnya berbicara, dengan kilatan di matanya. Apakah mereka tidak bersalah atau tidak, itu terserah kamu. Selain itu, tujuan aku datang ke sini bukan untuk kamu, tetapi untuk semua orang di sini. Petik 2. Iya, aku berbicara dengan acuh tak acuh, dia melirik semua orang, pada akhirnya tatapannya mendarat di tubuh Kinger. Kulit Kinger sedikit buruk, tetapi dengan Su Yun di sisinya, dia tidak takut. Kamu, barusan, ketika senjata budakku mencari dia untuk membalas dendam, apakah kamu campur tangan? Mu Yi bertanya perlahan, suaranya sangat tenang. Apa yang kamu inginkan? Sebelum Kinger bisa menjawab, Su Yun membalas dengan dingin. Namun, di detik berikutnya, Mu Yi tiba-tiba bergerak, tangannya yang putih ramping berputar, menghasilkan panah roh iblis giok kehijauan yang terbang menuju Kinger. Melihat itu, Su Yun segera mengangkat dan menggunakan tangannya untuk memblokir, tetapi saat dia mengambil tindakan, ledakan tekanan ekstrim menghentikannya, menyebabkan dia tidak bisa bergerak 1 inci pun. Itu adalah Pu Yao. Kulit Kinger menjadi sangat pucat, dia segera mengangkat pedangnya untuk bertahan menyebabkan suara, dentang, antara panah roh iblis dan pedangnya, tetapi di detik berikutnya, Pu Yao mengambil tindakan lagi. Matanya menyipit, dan ledakan energi meledak, memberdayakan roh iblis Ki yang Kinger lawan yang belum menghilang 100 kali. Ini terlalu kuat baginya untuk bertahan, dan segera terlempar ke belakang, memuntahkan darah dari mulutnya, bahkan berdiri menjadi kesulitan yang ekstrim baginya. Dalam hal kekuatan, Kinger saat ini pasti tidak perlu takut dengan putri roh iblis, bahkan jika dia tidak bisa melawannya, dia setidaknya bisa menyelamatkan hidupnya, tetapi ahli di samping sang putri adalah seseorang yang Kinger tidak bisa lawan. Melawan Kinger. Mata Su Yun memerah, dia segera bergegas dan memeluknya. Batuk, batuk, Tuan Muda,
aku baik-baik saja. King Er terbatuk beberapa kali, namun menunjukkan senyum lemah di wajahnya. Tercela. Suyun berbalik untuk menatap Mu Yi dengan mata maut, dia sangat ingin mengirisnya menjadi 10.000 keping. Kamu Rong, panggil Mu Yi. Yang mulia. Sekarang, seharusnya tidak ada yang membantu Suyun, karena kamu ingin membalas dendam, maka cepat lakukan, kita tidak punya banyak waktu lagi. 1 lawan 1, pancung dia, dan jebak rohnya. Kamu seharusnya bisa melakukannya kan? Petik 2. Jika Yurong tidak dapat melakukannya, aku bersedia menerima hukuman apapun. Su Yurong mengungkapkan senyum sinis di wajahnya, berbalik untuk berjalan menuju Suyun. Melihat itu, mata Suyun memancarkan kebencian yang sangat besar, semua lawan yang dia temui sebelumnya, tidak ada yang memberinya rasa sakit seperti yang dilakukan Su Yurong. Dia membawa King Er ke sisi wanita tua itu, dan berkata dengan lembut, King Er, tunggu di sini untukku, aku akan pergi dan menangani ini sekali dan untuk selamanya. Puan muda, jangan pergi. King Er dengan cemas meraih lengan bajunya, tapi dia adalah orang yang telah menerima serangan dari kultivator Spirit Star Realm tahap keempat, bagaimana dia bisa memiliki kekuatan. Suyun berdiri, dan berjalan ke depan kelompok tanpa berbalik. Valkyrie yang didukung oleh Xiao Sui melihat sosok yang berjalan keluar dengan heran. Mata Yan Yu, Moye dan yang lainnya semua mendarat di tubuh Suyun. Namun, tidak ada peserta yang menaruh harapan pada Suyun, karena dia hanya bertarung dengan Su Yurong, bahkan jika dia menang, itu tidak akan mengubah situasi. Makhluk roh iblis di sekitarnya semua melangkah mundur untuk membentuk lingkaran, memberi ruang bagi Suyun dan Su Yurong. Su Yurong mengaktifkan spirit demon king-nya, matanya dipenuhi dengan fanatisme, lampu hijau membeku di sekitar tubuhnya yang gemuk. Dia menyerupai roh iblis yang matang saat itu. Apakah kamu tahu mengapa aku masih hidup? Su Yurong tertawa sinis, itu karena Yang Mulia telah memberiku hati boneka, jadi sekarang aku bukan manusia atau roh iblis, tapi boneka. Bahkan jika kamu memotong aku menjadi beberapa bagian, aku masih bisa direkonstruksi lagi dan lagi. Hahaha. Suyun, aku telah menunggu begitu lama untuk pertempuran ini. Hari ini, aku akan mengambil hatimu. Untuk membalas dendam karena menghancurkan tubuhku. Hahaha. Pembalasan dendam. Su Yurong, jika kamu tidak menatap King Er saat itu, mengapa aku harus bergerak pada kamu? Suyun berbicara dengan dingin. King Er pelacur itu, bakatnya kuat, Yin Qi di tubuhnya sudah cukup, baginya untuk tidak mengikutiku, dia pasti buta, tetapi karena kalian tidak mau, aku, Su Yurong secara alami memiliki caraku sendiri untuk mengalahkanmu. Suyun, kamu akan mati di sini hari ini, dan ketika kamu mati, perhatikan bagaimana aku menyiksa King Er-mu. Tawa Su Yurong terdengar semakin seperti dia senang dengan dirinya sendiri. Suyun merasa dadanya akan meledak, amarah yang meluap hampir membakarnya, jika ada tumit Akilis, maka King Er pasti miliknya, tapi tumit Akilis ini tidak dimaksudkan untuk disentuh. Dia memegang Death Sword, dan mengarahkannya ke Mu Yi dan Pu Yao, kalian benar-benar tidak akan membantunya lagi. Aku sudah memberinya kesempatan, jika dia tidak bisa membunuhmu, maka dia pantas mati, tetapi situasi akhirmu tidak akan berubah. Mu Yi berkata dengan acuh tak acuh. Itu tidak terlalu buruk. Mata Suyun memiliki lapisan dingin, dan niat membunuh. Namun, dinginnya untuk Su Yurong, niat membunuh sebenarnya untuk Mu Yi dan Pu Yao. Sangat disayangkan, mereka tidak merasakan dinginnya. Su Yurong, gunakan gerakan terbaikmu, aku ingin melihat apa yang kamu pelajari dari wanita itu. Suyun mengarahkan Death Sword ke arahnya, dan berteriak dengan suaranya yang rendah. Kamu bahkan tidak akan mengerti teknikku. Su Yurong tertawa, dan kemudian wajahnya menjadi bengkok saat dia berteriak, boneka roh iblis. Ketika kata-kata itu diucapkan, semua sendi tubuhnya mulai pecah, dan sejumlah besar roh hijau menyembur keluar, semuanya membuka cakar mereka yang menakutkan, mereka dengan keras menerkam Suyun. Tapi Suyun bahkan tidak bergerak, melihat semua roh yang menakutkan, wajahnya yang putih pucat tidak memiliki ekspresi apapun, hanya saja matanya berkedip dengan cahaya hitam, dengan sesekali merah. Namun, ketika dia mengayunkan Death Sword, semburan energi yang besar terbentuk dari ujung pedang, menyerang semua roh yang masuk. Su Yurong terkejut. Wajah Mu Yi dan yang lainnya menjadi sedikit sedih. Yang Mulia, pedang itu, entah bagaimana tidak biasa. Pu Yao berbicara dengan lembut. Mu Yi menganggukkan kepalanya, tetapi tidak mengatakan sepatah kata pun. Tidak ada yang tahu bahwa Death Sword menyukai tubuh roh, terutama yang penuh dengan energi. Apa, kamu Rong? Itu saja, nada suara Suyun dipenuhi dengan penghinaan. Kamu. Su Yurong mengatupkan giginya, matanya dipenuhi dengan kemarahan tirani, dia menarik napas dalam-dalam, memutar tubuhnya dan menyulap kabut, yang agaknya merupakan pintu masuk bagi banyak makhluk roh iblis dengan cakar dan mulut yang tajam, dia melangkah maju. Bergegas menuju Suyun. Roh iblis Qi yang memenuhi langit terbang, semua cakar menari dan menyerang dengan panik, seolah-olah mereka ingin melahap Suyun dan mengirisnya menjadi beberapa bagian. Itu saja. Suyun tiba-tiba tertawa. Tawa itu fanatik, bibirnya dipenuhi dengan penghinaan dan penghinaan, matanya tampak seolah-olah dia adalah seorang guru, memandang rendah dirinya, seolah-olah semua yang bergegas ke arahnya hanyalah hal-hal yang tidak penting. Suyun,
Kamu akan membayar kegilaan kamu. Su Yurong sangat marah, dan mengaktifkan aura yang memesankan untuk menyerangnya. Tapi saat dia semakin dekat dengan Su Yun, pupil Su Yun menjadi gelap gulita, dan kulitnya mulai mengeluarkan sejumlah besar ki hitam. 10.000 esensi roh jahat semuanya diaktifkan. Evil Ki melonjak keluar, iblis yang sangat yin, mengamuk, kejam, tak kenal takut dan menakutkan seperti Ki, seperti badai yang meledak dari Su Yun sebagai pusatnya. Apa? Keempat pejabat membuka mata lebar-lebar, mereka benar-benar terkejut dengan apa yang baru saja terjadi. Ki jahat, itu Ki jahat. Yan Yu berteriak sekuat tenaga. Su Yun adalah makhluk alam jahat. Su Yun sebenarnya adalah makhluk alam jahat. Ya Tuhan, mengapa dia memiliki Evil Ki? Seseorang mengatakan dia adalah orang iblis sebelumnya, sekarang dia bahkan memiliki Evil Ki. Jadi, apakah dia seorang pembudidaya Ki iblis atau apakah dia makhluk alam jahat? Siapa dia? Kenapa dia seperti itu? Semua tangisan keluar tanpa henti, semua peserta sangat terkejut. Wajah keempat pejabat itu sangat jelek. Pertama, itu adalah makhluk roh iblis, sekarang datang makhluk alam jahat, Sungai Qin yang terkenal, sebenarnya membiarkan roh iblis dan makhluk jahat diam-diam menyusup ke istana suci mereka, jika tersiar kabar, apakah prestise mereka akan tetap bertahan? Kulit Mu Yi dan yang lainnya menjadi lebih suram. Su Yun mengangkat Death Sword ke atas, mulutnya mengungkapkan tawa jahat dan dingin, tiba-tiba, kedua tangannya berada di pegangan Death Sword, melompat dan menebas secara horizontal. Tebasan jahat dengan undian. Astaga! Pedang ki hitam pekat raksasa muncul dari tubuh Death Sword, dan menebas langsung ke arah Su Yurong. Ini tidak bisa menghentikanku. Su Yurong berteriak, mengabaikan pedang ki yang masuk, dia terus berlari ke arah Su Yun. Tetapi pada saat itu, ketika pedang ki berada di dekat Su Yurong, banyak roh jahat bergegas keluar dari pedang ki dengan ganas, semuanya menjulurkan cakar mereka yang jahat dan bahkan lebih kuat, langsung meraih Su Yurong yang ada di dalam roh. Kabut iblis, mencakarnya dengan panik. Kreaach. Salah satu lengan Su Yurong robek, tubuhnya patah di beberapa tempat dan darah dimuntahkan kemana-mana. Wajahnya sangat berubah, jantungnya berdebar kencang. Siapa yang pernah melihat teknik menakutkan seperti itu sebelumnya? Dia segera mengaktifkan hartanya dan berlari keluar dari Spirit Demon Fog dan mundur. Su Yun berhenti di tempatnya, menatap lurus ke arah Su Yurong, dia kemudian berubah menjadi angin jahat dan melonjak ke depan. Evil Ki yang setajam dan sedingin pedang menyatu, dan memukulnya seperti penggiling daging. Tebasan bayangan jahat menekan. Pedang Ki yang kejam menyebar kemana-mana, Su Yurong melihat angin yang dipenuhi dengan Evil Ki, wajahnya sangat pucat. Dia berpikir bahwa setelah memasuki roh iblis Dao dan mengikuti Putri Mu Yi, dia akan mampu melepaskan tubuh fananya dan menukar tulangnya menjadi lebih kuat, cukup kuat untuk menginjak-injak seluruh Su Yun. Tapi hari ini, Su Yun telah menunjukkan kekuatan yang jauh melebihi apa yang pernah dia bayangkan, dia tidak pernah menyangka bahwa Su Yun akan menjadi makhluk jahat. 304 Raja Berdaulat Pedang Jahat 12 Subscribe Penatua. Suara mendesing. Badai Evil Ki hitam pekat itu seperti mulut binatang buas, menelan Su Yurong utuh. Dari dalam ki jahat, gambar pedang dan cakar roh jahat yang tak terhitung jumlahnya keluar, memenuhi ruang di sekitarnya sepenuhnya tanpa meninggalkan celah. Orang lain semua tercengang menyaksikan adegan kejam, semua pembudidaya yang lebih lemah telah lama ketakutan tanpa akal. Terlepas dari apakah itu teknik Yan Yu atau keterampilan Li Mu Qing, terhadap pemandangan seperti itu, perbedaannya seperti seorang pesulap amatir di depan seorang penyihir hebat. Jadi yang paling menakutkan sebenarnya bukan Valkyrie atau Wan Zhangtian, tetapi pria yang mengubah namanya menjadi Wu Yun, Su Yun. Tapi Su Yun tiba-tiba berhenti. Angin kencang menyebar. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, kabut darah di sekitarnya berangsur-angsur menghilang, dan tubuh Su Yurong sudah lama menghilang. Dia benar-benar dicincang, bahkan jejak dagingnya hilang. Kali ini, bahkan jika Mu Yi memiliki beberapa teknik kebangkitan, dia pasti tidak dapat menghidupkan kembali Su Yurong. Ini adalah teknik pedang jahat. Saat itu, Pu Yao tampaknya telah menangkap beberapa petunjuk, dan berbicara dengan lembut, manusia, apakah kamu bagian dari Sekte Pedang Jahat? Sekte Pedang Jahat. Kultivasi Pu Yao ini kuat, sepertinya pengetahuannya lebih luas daripada orang biasa, dari nada suaranya, apakah dia memiliki hubungan dengan mereka? Memikirkan hal itu, Su Yun menganggukkan kepalanya, aku dari Sekte Pedang Jahat. Bagus. Pu Yao menganggukkan kepalanya, dan tertawa, Yang Mulia, Sekte Pedang Jahat adalah tempat pertama yang akan kita ambil alih di alam jahat, jika kita membawanya kembali untuk disiksa, dan memaksanya untuk berbicara tentang informasi tentang kejahatan. Sekte Pedang, itu pasti akan menguntungkan kita dalam menjatuhkan Sekte Pedang Jahat. Bagus, Mu Yi menganggukkan kepalanya. Persetan. Su Yun sangat marah, jadi pada akhirnya, kamu masih ingin membunuhku. Bakatmu sangat tinggi, aku ingin semangatmu. Mu Yi berbicara dengan acuh tak acuh, dan kamu membunuh orang-orangku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi? Kamu pikir kamu memiliki kekuatan untuk membunuhku? Su Yun berkata dengan dingin. Dengan itu, seluruh istana suci menjadi sunyi. Tiba-tiba, tawa keluar. Hahaha.
Semua makhluk roh iblis melepaskan tawa yang menusuk telinga, tawa yang terbentuk menjadi sangat menjijikkan untuk didengarkan, karena bergema di seluruh istana suci. Hahaha, apakah manusia ini tidak punya otak? Dengan Tuan Puyao di sini, dia berani mengucapkan kata-kata seperti itu. Jika Tuan Puyao bergerak, bahkan dengan jari kelingkingnya, dia bisa menghancurkanmu. Benar-benar katak di dalam sumur, Yang Mulia, bawahan ini menyarankan untuk mengekstrak rohnya terlebih dahulu, untuk menyiksa sebelum digunakan untuk pemurnian, biarkan dia membayar harga untuk mengatakan hal-hal yang tidak masuk akal seperti itu. Bawahan ini setuju. Bawahan ini juga setuju. Semua makhluk roh iblis tertawa. Mu Yi tidak peduli tentang mereka, matanya terpaku pada Su Yun. Apakah kamu ingat bayangan Sprite? Dia berbicara dengan lembut, tetapi nadanya dipenuhi dengan niat membunuh yang jelas. Kamu membunuh bawahanku, mencuri hartaku, terus-menerus mempermalukanku. Su Yun, aku tidak tahu di mana kamu memiliki keberanian untuk mengucapkan kata-kata seperti itu, tetapi hari ini, bahkan surga lama tidak akan menyelamatkan kamu. Surga tua, aku adalah surga tua hari ini. Mu Yi, jika kamu memiliki kemampuan, apakah kamu berani membiarkan bawahan di samping kamu bertarung melawan aku 1 lawan 1? Su Yun berteriak. Melebih-lebihkan dirimu sendiri. Mu Yi menatap Puyao dengan penuh arti. Puyao mengerti, dan segera mengambil tindakan. Dengan kecepatan kilat, dia menerkam Su Yun. Pada saat itu, semua makhluk roh iblis di sekitar Su Yun didorong mundur dengan paksa. Ki yang mengesankan benar-benar terlalu buas untuk mereka tangani. Puyao telah mengambil tindakan, tetapi dia sangat cepat sehingga bayangannya tertinggal, sementara tubuh aslinya sudah dekat dengan Su Yun. Tidak ada yang bisa mengejar kecepatan itu, bahkan 4 pejabat Spirit Star Realm terpesona oleh kecepatannya. Us! Tangan roh iblis yang jahat meraih leher Su Yun. Jika terhubung, tenggorokan Su Yun akan hancur. Tetapi tepat ketika Puyao menyerang, suara menderu keluar, hembusan angin hitam, dengan Su Yun sebagai pusatnya, menyebar, dan hampir pada saat yang sama, tanah di depan Su Yun tiba-tiba terbelah, dan sebuah batu nisan darah raksasa setinggi 5 meter muncul. Serangan Puyao menghantam batu nisan, dan langsung dibelokkan kembali, jatuh ke tanah. Wajahnya putih pucat, dan tangannya, benar-benar hancur berkeping-keping. Itu keterampilan sempurna Sprite Shadow. Mu Yi mengerutkan kening, hati-hati, dia memiliki banyak harta, dan semuanya unik. Batu nisan darah, tingkat inti bawah. Mampu mentransfer semua kerusakan dan luka yang diberikan padanya kembali ke penyerang. Petik 2. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh. Bahkan pembudidaya Spirit Star tahap keempat tidak terkecuali. Batu nisan itu runtuh, memperlihatkan wajah pucat Su Yun. Pada saat itu, dia tidak berani ragu, dan mengaktifkan kristal surgawi yang ada di dadanya. Segera, Ki-nya melonjak, menghasilkan aura yang sangat besar, yang sangat menakutkan hingga menutupi seluruh istana suci. Kristal surgawi. Melihat itu, Mu Yi mengerutkan kening lebih jauh. Puyao berdiri, matanya melotot ke arah Su Yun, memperlihatkan ekspresi keheranan tapi dia dengan cepat membubarkannya. Putri, jangan khawatir, pria ini hanyalah pembudidaya alam jiwa roh tahap ke-6, bahkan dengan bantuan kristal surgawi, kekuatannya tidak akan meningkat secara dramatis, aku pikir paling banyak dia akan berada di alam bintang roh tahap pertama. Kata Puyao. Itu benar, Ki Su Yun telah melonjak ke tahap pertama Spirit Star Realm sebelum berhenti. Kekuatan kristal surgawi benar-benar sangat kuat, tetapi menuju tahap selanjutnya, setiap jarak yang harus ditempuh untuk setiap lompatan dalam kultivasi menjadi semakin sulit. Kristal surgawi saat ini dapat memberi Su Yun perbedaan besar 5 tingkat, tetapi ketika dia mencapai alam bintang roh, kemungkinan besar hanya akan meningkat 1 tingkat. Tapi meski begitu, itu sangat menantang. Lagi pula, banyak orang telah menghabiskan seluruh hidup mereka, tetapi tidak dapat melangkah ke tingkat kultivasi berikutnya. Alam bintang roh tahap pertama. Valkyrie yang berada di belakang bergumam. Nona muda, dia mengandalkan harta untuk menjadi seperti itu, tidak ada yang perlu dibanggakan, dalam hal teknik, Nona muda beberapa kali lebih kuat darinya. Xiao Sui yang berada di sampingnya dengan cemas berkata. Keterampilan bela diri tidak hanya diwakili oleh kekuatan termasuk kultivasi, keterampilan bela diri, teknik mistik, harta, semua ini adalah faktor kekuatan. Harta Su Yun mampu meningkatkan kultivasinya ke tahap pertama dari alam bintang roh, aku tidak dapat menang melawannya, dalam hal kekuatan murni, aku bukan lawannya. Tinju Valkyrie diam-diam mengepal, matanya dipenuhi dengan semangat juang yang kuat. Selain Valkyrie, Yan Yu, Mo Lei dan Lin Tianyin semua menatap Su Yun dengan penuh semangat. Melihat bahwa kekuatannya telah meningkat secara dramatis dalam waktu yang begitu singkat, mereka semua mengerti bahwa Su Yun memiliki banyak kartu yang tersisa untuk dimainkan. Mungkin dia bisa membawa harapan bagi mereka. Saat ini dia masih bukan tandingan Puyao, tapi selain Puyao, semua makhluk roh iblis lainnya bisa diatur. Puyao. Saat itu, Mu Yi berbicara dengan tenang. Yang mulia. Musuh terkuat yang pernah kamu bunuh sebelumnya, apa kultivasi orang itu? Puyao berpikir sejenak, lalu menangkupkan tinjunya dan menjawab, alam bintang roh tahap ketiga. Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kami berjuang selama 3 hari 3 malam. Lalu berapa lama kamu perlu membunuhnya?
Mu Yi bertanya dengan nada serius. Mendengar itu, wajahnya yang keras secara tidak sengaja menunjukkan ekspresi jijik, satu dupa waktu. Bagus, satu dupa waktu, jika kamu tidak bisa membunuhnya. Aku akan menyerahkanmu kepada ayah untuk dihukum. Mendengar itu, matanya yang cekung menjadi dingin, bayangannya berkedut, dia menerkam Su Yun lagi. Dia benar-benar bertekad untuk membunuhnya. Tekanan kuat yang tidak dapat dilawan muncul di dalam seluruh istana suci, menyebabkan semua makhluk roh iblis dan peserta daftar sungai gunung ditekan. Itu sangat kuat sehingga menyebabkan mereka mundur ke dinding di samping, meninggalkan ruang kosong yang besar. Di tengah-tengah, Su Yun merasa seolah-olah dewa telah turun melawannya, keengganan yang aneh untuk melawan benar-benar lahir di dalam hatinya. Pikiran ini sangat fatal, jika seseorang kehilangan keinginannya untuk bertarung, bagaimana dia bisa menjadi ancaman? Mati saja. Pu Yao berteriak, melepaskan telapak tangan ke arah Su Yun. Tidak ada aura cahaya yang indah, atau ki yang menakutkan, itu hanya telapak tangan, seperti dua teman bercanda saling menamparkan. Semakin tenang itu, semakin menakutkan itu. Su Yun memanggil utas terakhir tekadnya, memegang pedang kematian, dia memblokir ke arah Pu Yao. Ledakan. Ledakan yang menghancurkan bumi bergema dari Death Sword. Sebelum Su Yun bisa bereaksi, dia tidak bisa bergerak dan menempel di tanah, dihancurkan dengan keras. Seluruh istana suci terendam 1 cm, lantainya retak, bahkan orang-orang di sekitarnya menderita gelombang kejut serangan Pu Yao. Semua benda tergeletak di sekitar bergoyang karena dampak bersama dengan beberapa orang yang sudah terluka batuk darah. Su Yun dalam kebingungan, dia bisa merasakan profound spirit ki-nya menghilang, darahnya bergejolak, itu tak tertahankan. Dia dengan cepat memanjat, untuk melihat Pu Yao mendekat sekali lagi. Kamu memiliki beberapa bakat, untuk tidak mati setelah menerima salah satu pukulanku, tetapi kamu tidak akan seberuntung itu setiap saat. So, Su Yun melemparkan Death Sword ke arah Pu Yao. Mengikuti dengan cepat di belakang adalah pedang sub, diisi dengan konsep pedang, bersama dengan kekuatan yang dihasilkan dari alam bintang roh tahap pertamanya, itu menggunakan kekuatan gunung saat dia membalas. Namun, Pu Yao melambaikan kedua tangannya di udara, menyulap ledakan spirit Demon Ki yang berubah menjadi bila besar, menangkis semua sub pedang yang masuk, sebagian dari sub pedang yang terhubung dengan tepi bila spirit Demon terbelah menjadi beberapa bagian. Termasuk pedang naga terukir. Melihat itu, Su Yun mengerutkan kening. Puan muda, hati-hati. Kinger yang masih terluka di samping berteriak, dan hendak bergegas ke depan. Kinger, jangan datang. Su Yun meraung, setelah itu dia mengulurkan tangannya ke punggungnya untuk mengambil pedang merah darah. Melihat itu, semua orang termasuk Valkyrie dan Moye semua membuka mata lebar-lebar bersamaan. Pedang khusus ini selalu ada di punggung Wu Yun, tapi dia tidak pernah menggunakannya, bahkan tidak sekalipun. Pada saat itu, semua orang ingin melihat keanehan apa yang dimiliki pedang itu. Tanpa ragu-ragu, Su Yun menghunus pedangnya, yang melepaskan cahaya merah yang berkedip-kedip dan membubung ke arah Pu Yao. Tapi Pu Yao bahkan tidak repot-repot menghindar, membiarkan pedang menembus dadanya, sementara tangannya meraih Su Yun. Ledakan. Su Yun langsung terlempar keluar, bertabrakan dengan penghalang istana suci, menyebabkan pesona istana suci aktif sendiri, tetapi saat pesona itu membuka 10 penghalang, itu segera dihancurkan menjadi 8, dan penghalang mulai hancur berkeping-keping. Titik. Su Yun, apakah hanya itu yang kamu punya? Mu Yi yang berada di samping mengerutkan kening, seolah dia sangat kecewa dengan kekuatan Su Yun. Bukan hanya Mu Yi, bahkan para peserta mengungkapkan kekecewaan. Siapa yang tahu bahwa ketika Su Yun menghunus pedang yang tidak pernah dia gunakan, dia bahkan tidak berhasil menggunakannya dengan baik, itu adalah kesempatan yang bagus, namun dia bahkan tidak melukai Pu Yao sedikit pun, dan malah dipukul oleh Pu Yao. Titik. Su Yun terbatuk keras, memuntahkan darah hitam, menggunakan seluruh kekuatannya untuk berdiri, wajahnya yang pucat menunjukkan senyuman, kata siapa. Hah. Wajah Pu Yao berubah. Tiba-tiba, dia mulai merasa kedinginan. Segera, dia menundukkan kepalanya untuk melihat dadanya, hanya untuk melihat lingkaran merah tua tertanam di tubuhnya. Bas 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 bas. Tiba-tiba, sarung pedang di punggung Su Yun mulai bergetar hebat, seolah-olah ada sesuatu di dalam yang ingin melompat keluar. Dia melepaskan sarung pedang dan memegangnya di tangannya, mengarahkannya ke langit. Segera, sarung pedang terbuka, semburan pedang mengalir keluar seperti sungai, langsung ke Pu Yao. Pedang itu mengarah ke titik lingkaran di dadanya. Pada saat itu, sepertinya istana suci dibangun dengan pedang. 305 Raja Berdaulat Pedang 13 Subscribe Penatua. Pedang mengelilingi Pu Yao dan mulai menebas tanpa henti. Badai pedang memiliki total 1037 sub pedang yang ditundukkan, seberapa menakutkan itu. Mereka tertarik pada tanda itu, dan tampaknya telah meninggalkan segalanya saat mereka bergegas menuju tanda itu. Menghadapi begitu banyak pedang mistis, bahkan Pu Yao berada dalam situasi yang sulit. Berjuang melawan 1037 pedang dan dipaksa mundur terus-menerus, ki-nya berantakan. Semua orang di istana suci hanya bisa melihat gambar pedang terbang kemana-mana, tidak bisa melihat orang-orang di sisi yang berlawanan. Sangat kuat. Ekspresi Valkyrie sangat terkejut, pedangnya itu, tidak lebih lemah dari milikku, aku tidak pernah menyangka Su Yun menggunakan metode yang begitu kuat.
Mungkinkah dia mampu mengalahkan kultivator bintang roh tahap keempat? Itu tidak mungkin. Lin Tianyin bergidik. Pada saat itu, siapa yang berani memandang rendah Suyun, daftar sungai gunung nomor 1, raja yang tidak bermahkota. Dengan keuntungan itu, Suyun mengangkat pedang darah Scarlet Mistis abadi dan bergegas mendekat. Teknik pedang jahat hebat. Dengan raungan bernada rendah, pedangnya menebas lurus secara vertikal. Dua roh jahat berwarna merah darah membumbung keluar dari bilah pedang, berputar tanpa henti dari kiri dan kanan seperti dua tornado menerkam ke arah Puyao. Namun, Puyao bukanlah seorang kultivator biasa, sementara dengan cepat menangkis 1000 pedang, dia juga menggumamkan mantra, mengaktifkan teknik mistik yang tidak diketahui, yang memunculkan sejumlah besar Spirit Demon Ki dari belakangnya. Setelah itu, Spirit Demon Ki membeku menjadi dua tangan Spirit Demon raksasa, yang menyapu semua sub-slot yang masuk di kiri dan kanan. Kilatan kejahatan melintas di mata Suyun, dia mendekati Puyao dan mengayunkan pedangnya dalam tarian. Dengan dukungan dari kristal surgawi, kultivasinya berada pada tahap pertama dari alam bintang roh, cocok dengan manual pedang tanpa batas dan teknik pedang jahat besar, bahkan jika dia tidak bisa menandingi Puyao, dia setidaknya bisa bertahan. Untuk sementara, tidak banyak waktu tersisa. Saat itu, Muyi berteriak dari samping, seolah-olah dia telah memberinya ultimatum. Wajah Puyao sedikit berubah, dia langsung berteriak, Geno, Bite, Sobek, Rip, Pull. Ketika dia mengucapkan kata terakhir, mulutnya terbuka lebar, rongga mulutnya membesar tanpa batas, langsung bertujuan untuk menelan Suyun. Suyun segera menarik Death Sword kembali dan menebas dengan keras, sambil menggunakan Immortal Mystical Scarlet Blood Sword untuk mengendalikan 1000 pedang untuk menyerang Puyao dari samping lagi. Tetapi, suara, ding, yang jelas keluar. Pedang kematian dipukul oleh Puyao dan langsung terlempar dari tangannya, berputar beberapa putaran di langit, sebelum mendarat dengan stabil tepat di depan Muyi. Menghadapi tabrakan dengan pedang darah merah mistis abadi, Puyao benar-benar menggunakan ki roh mendalamnya untuk mendukung dirinya sendiri, dia tidak mau menyerah pada serangannya, dan langsung menggigit ke depan. Mata Suyun menjadi gelap, wajahnya tiba-tiba menjadi sangat menyeramkan. Dia mengangkat tangannya, cincin penyimpanan di jarinya berkedip-kedip dengan cahaya. Mengaum. Di sekitar Puyao, banyak ilusi Raja Macan Raksasa mengelilinginya, semuanya melepaskan raungan yang menghancurkan jiwa. Raungan Mutiara Raja Harimau. Salah satu teknik mistis bayangan Sprite. Tapi gerakan ini hanya mengganggu teknik menelan Puyao, meskipun dia bingung dengan raungannya, dia masih bisa menyerang. Menarik mulutnya, telapak tangan Puyao menyerang lagi. Meskipun budidaya Suyun saat ini tidak lemah, dia masih tidak dapat menandingi kecepatan Puyao. Dipukul langsung di dadanya, dia terbang langsung ke tanah. Bang! Lantai retak, menyebabkan debu dan puing-puing memuntahkan. Tidak ada yang tahu apakah Suyun selamat. Puan muda. Kinger mengeluarkan jeritan yang menyayat hati, dan memaksa dirinya untuk berlari. Valkyrie, bantu aku menghentikannya. Saat itu, teriakan serak Suyun keluar. Valkyrie terkejut, tetapi pada saat itu, kehidupan semua orang bergantung pada Suyun, dia tidak ragu-ragu, dan segera mengirim Xiao Sui untuk menarik kembali Kinger yang tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Suyun berjuang untuk keluar dari lubang di tanah dengan susah payah. Kulitnya robek, dan Evil Ki keluar dari tubuhnya. Jika ada orang lain yang melakukan serangan telapak tangan, mereka pasti akan mati. Kamu masih belum mati. Muyi tampak kesal, alisnya berkerut pada tingkat yang lebih curam. Tenang Yang Mulia, ini sudah berakhir. Puyao melayang ke bawah dan menangkupkan tinjunya pada Muyi, lalu bergerak kembali ke arah Suyun, niat membunuh terlihat jelas. Itu benar, ini sudah berakhir. Yang mengejutkan orang adalah bahwa Suyun sedang tertawa, wajahnya dipenuhi dengan fanatisme, matanya masih melotot garang. Kartu apa lagi yang masih harus kamu mainkan? Aku memiliki banyak kartu yang belum dimainkan, mengapa? Apakah kamu ingin melihat beberapa dari mereka? Puyao menjawab dengan dingin, aku telah hidup selama lebih dari ratusan tahun, dan telah melihat hal-hal yang tidak biasa. Untuk dapat melihat kristal surgawi dan bayangan Sprite, dua harta karun khusus di tubuh satu orang ini, benar-benar membuka mata. Aku ingin melihat, harta apa lagi yang kamu miliki lebih kuat dari mereka. Tenang, harta ini tidak efektif melawan orang lain, tapi itu sangat fatal bagi kalian semua makhluk roh iblis. Suyun tertawa, tiba-tiba, matanya berkedip, mengungkapkan cahaya hitam dari dalam, Evil Ki dilepaskan dari tubuhnya. Seketika, Death Sword yang ada di depan Muyi tiba-tiba melepaskan Evil Spirit raksasa, langsung menjulurkan cakar ganasnya ke kepala Muyi. Itu adalah serangan mendadak. Semua kulit makhluk roh iblis berubah. Yang Mulia, hati-hati, Puyao berteriak, dan segera bergegas ke depan. Muyi juga tidak lambat, ekspresi wajahnya sedikit berubah, dia mengangkat tangannya dengan cepat, melepaskan pedang roh iblis Ki, menebas cakar roh jahat, menghilangkan bahaya. Tapi seketika, dia tidak berani bergerak. Tanpa sadar, pedang merah darah diarahkan ke punggungnya. Pedang itu sangat kaku, menekan area jantungnya, dengan banyak Evil Ki menyelimuti pedang. Setelah menusuk, Evil Ki akan melahap semua organ di dalam tubuh, dan tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Dan yang memegang pedang, adalah Suyun.
Mu Yi menarik napas dalam-dalam, keheranan di matanya tidak bisa dilewatkan. Dia tidak pernah berpikir bahwa, di saat yang kritis seperti itu, Su Yun akan benar-benar muncul tepat di belakangnya, mengambilnya sebagai sandera. Apakah kamu dengan sengaja mengaktifkan roh jahat dari pedang itu? Itu untuk menarik perhatianku, jadi kamu bisa tiba-tiba bergerak, dan menaklukkanku. Mu Yi berkata dengan acuh tak acuh. Bukan hanya itu, bahkan Death Sword yang dilempar ke sampingmu oleh Pu Yao, semua karena aku. Jika tidak, bagaimana mungkin aku mendapatkan kesempatan ini untuk menyerang kamu? Su Yun meraih leher putih ramping Mu Yi, lengannya bergerak sedikit, menyebabkan pedang darah Scarlet Immortal Mystical yang tajam segera memotong jubahnya, dan melepaskan Profound Spirit Ki ke punggungnya. Wajah Mu Yi berubah. Jadi sejak awal, semua tentang bertarung melawan Pu Yao, kamu hanya mengincarku. Dia tidak meragukan metode Su Yun. Seorang Sky Martial Person telah memasuki Evil Dao, bagaimana dia bisa berbelas kasih dan toleran? Semut tercela, lepaskan Putri Mu Yi sekarang. Jika tidak, aku akan menghancurkan setiap inci tubuh kamu, dan tidak ada yang bisa mengubur dan memberi hormat kepada kamu. Pu Yao meraung. Dia benar-benar marah. Setelah mengatakan itu, dia mengaktifkan teknik mistiknya, melepaskan penekanan yang sangat kuat, ingin membuat Su Yun tunduk. Jangan berani-berani bergerak. Su Yun mendengus, jika tidak, aku akan memastikan putri tersayangmu akan berakhir seperti Su Yurong, bahkan dengan tidak ada satu ons darah pun yang tersisa. Dengan mengatakan itu, 1000 pedang semuanya terbang dan mengelilingi Su Yun dan Mu Yi dengan sangat erat. Setiap pedang melepaskan roh jahat, semuanya memelototi Mu Yi seperti binatang lapar. Mu Yi, aku sarankan kamu lebih baik tidak melakukan apapun tanpa berpikir. Dengan kristal surgawi, kekuatan aku tidak kalah dengan kamu. Lebih jauh lagi, aku memiliki bayangan sprite, kekuatan gaib raja dan harta lainnya. Menambahkan semua pedang di sekitar kita, saat aku memikirkannya, aku bisa langsung memotongmu menjadi apa-apa. Jangan meragukan kata-kataku, karena orang yang meragukanku selalu berakhir dengan kematian. Su Yun menggunakan beberapa kekuatan pada Mu Yi, menyebabkan dia mengerang ringan, tapi dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Suara mendesing. Saat itu, Pu Yao bergegas ke belakang, dan dalam sekejap dia telah menarik seseorang kembali bersamanya. Itu adalah Qinger. Su Yun. Jika kamu tidak ingin Qinger kamu mati di depan kamu, maka biarkan aku pergi. Jika tidak, aku akan membuat Pu Yao memakan jiwa dan roh Qinger tepat di depan kamu. Mu Yi menggeram. Tapi saat dia mengatakan itu, Pak! Suara yang jernih dan tajam bergema di sekitar istana suci yang tenang. Semua orang berhenti bernapas. Semua pasang mata memandang Su Yun. Yang mulia, Pu Yao dan makhluk roh iblis lainnya berteriak. Tanda telapak tangan yang jelas muncul di wajah putih pucat Mu Yi. Meskipun Mu Yi memiliki Profound Spirit Ki yang menutupi seluruh tubuhnya, tapi karena tamparan Su Yun juga memiliki Profound Spirit Ki, tamparan itu langsung menyebabkan bekas di wajahnya. Mu Yi tercengang, dia berbalik dan menatap kosong ke arah Su Yun, lalu merasakan sensasi terbakar di pipinya. Itu menyakitkan namun tidak menyakitkan, tetapi dia benar-benar menderita tamparan dari Su Yun di depan begitu banyak orang. Kamu berani memukulku? Mu Yi bergumam, matanya melebar-lebar, dengan nada khawatir dalam suaranya. Bukan hanya aku berani memukulmu. Aku bisa membunuhmu sesuka hati juga. Ekspresi Su Yun menjadi menyeramkan, dan bahkan dengan semua ini, aku masih berani memukulmu. Kamu, Su Yun, aku ingin kau mati kesakitan. Mu Yi sangat marah sehingga dia hampir menggertakkan giginya karena marah. Mari kita lihat siapa yang mati duluan. Sebaiknya kau lepaskan aku, jika tidak kau pasti tidak akan berakhir dengan baik. Kau ingin aku melepaskanmu? Tidak begitu mudah. Jika aku menjadi penyayang sekarang, Qinger dan aku pasti akan mati, karena itu ditentukan, bagaimana aku bisa membiarkan kamu pergi. Pu Yao, aku akan mulai menghitung sekarang, jika kamu tidak membiarkan Qinger pergi, setelah setiap 2 napas, aku akan memotong sepotong putri tersayang kamu, dan jika kamu bersikeras untuk membunuh Qinger, apapun, paling banyak aku akan melakukannya. Bawa putrimu bersamaku pada saat yang sama. Aku hanya tidak percaya, di dalam hatimu, nyawa putri kesayanganmu bisa ditukar dengan nyawa Qinger. Kamu. Mu Yi berteriak, Pu Yao. Bunuh Qinger itu sekarang juga. Aku ingin Su Yun menyesalinya seumur hidupnya. Bunuh dia. Su Yun juga berteriak, dia tampak gila, matanya merah darah, 1000 pedang beringsut mendekati Mu Yi, sampai-sampai mereka bisa memadamkan nyawa Mu Yi pada saat itu. Pu Ya, jika kamu punya nyali, lakukanlah. Ketika kamu melakukannya, jika aku tidak membunuh putri kamu, aku bajingan. Lakukan. Pada saat itu, dia benar-benar gila. Qinger duduk di tanah, menyaksikan semuanya, dia menggigit bibirnya, menunduk, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Dia bisa melihat apa yang dihadapi tuan mudanya. Tuan muda yang sangat tidak mampu di masa lalu, pria yang dibenci dan dikutuk semua orang, sebenarnya berdiri di depannya seperti dewa. Su Yun. Kamu lebih baik melepaskan putri Mu Yi, aku memberi kamu kesempatan, jika kamu bersikeras untuk tidak membiarkannya pergi, aku juga punya cara cara pembudidaya bintang roh tahap keempat yang tidak pernah mungkin kamu pikirkan. Pu Yao berpura-pura tenang saat dia berbicara dengan nada serius. Persetan denganmu dan pikiranmu.
Suyun mengutuknya, mencoba menakutiku. Jika kamu benar-benar memiliki nyali, kamu pasti sudah melakukannya. Mengapa kamu masih membuang air liur untuk aku? Pu Yao. Jika kamu benar-benar ingin menganggap hidup putri kamu sebagai lelucon, maka datanglah. Paling-paling aku bisa meledakkan diri sendiri, dan binasa bersama dengan putri kamu. Alam bintang roh tahap pertama seharusnya cukup untuk menghancurkan tulang putri kamu, kan? Petik 2. Kamu. Wajah Pu Yao pucat pasi. Suyun. Hati Muyi membara ke ambangnya. Pada saat itu, yang bisa dia rasakan hanyalah penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Melihat itu, semua makhluk roh iblis tidak berani bergerak. Pu Yao berdiri di tempat yang sama, tidak berani melakukan apapun. Suyun tahu bahwa dia telah mengendalikan situasi. Kinger, kemari. Suyun berteriak. Kinger menatap Pu Yao dengan ragu-ragu, tetapi melihat bahwa dia tidak berniat menghentikannya, dia segera terhuyung-huyung. Sangat bagus. Suyun menghela napas, dan kemudian berkata, Putri Muyi tersayang, sekarang, aku ingin kamu melakukan dua hal, kamu hanya dapat menerima untuk melakukannya, jika tidak, tangan aku mungkin akan tergelincir. Hal apa? Muyi menjawab dengan dingin. Buat Pu Yao berlutut. Suyun mendekatkan pedang darah merah mistis abadi, dan berkata dengan keras. Tapi, sebelum Muyi bahkan bisa berbicara, Pu Yao sendiri jatuh dan berlutut. Kamu agak setia. Suyun mencibir, baru saja, ketika Kinger menerima serangan Muyi, kamu adalah orang di samping yang ikut campurkan. Haha, jadi sekarang, aku ingin kau merobek kedua lenganmu. Apa? Mendengar itu, Pu Yao tercengang. 306 Raja Berdaulat Pedang Jahat 14 Subscribe Penatua. Untuk merobek kedua tangannya sendiri, bukankah itu pada dasarnya hanya melumpuhkan dirinya sendiri? Meskipun kekuatannya memungkinkan dia untuk mengganti tangannya dalam beberapa hari, tetapi bagaimana dia bisa bertarung jika dia tidak memiliki lengan selama periode waktu itu? Mengabaikan tingkat kultivasinya berada di tahap keempat dari alam bintang roh, bahkan jika tahap kelima atau keenam kehilangan lengan mereka, itu dianggap luka yang sangat besar. Kau tidak mau. Suyun mengerutkan kening, matanya dipenuhi dengan niat membunuh, lalu berkata, baiklah, jika kamu tidak mau menawarkan senjatamu, maka aku harus mengambil lengan putri tersayangmu. Kinger, potong tangan Muyi. Ya. Kinger tahu secara intuitif apa yang dia tuju, dan segera menghunus pedangnya, menunjukkan seolah-olah dia akan memotong Muyi. Oh. Pu Yao akhirnya tidak bisa melawan, dia meraung, dan kemudian merobek kedua tangannya, darah iblis roh menyembur keluar, dan dia segera terlihat sangat kuyuh. Hati semua orang bergetar, itu pasti bukti kesetiaan Pu Yao. Kehilangan lengannya, Pu Yao tidak lagi menjadi ancaman. Tidak buruk. Suyun mengungkapkan senyuman, dan kemudian dia menarik lengan Muyi, dan menariknya, berbisik pelan di telinganya, suruh orang-orangmu untuk membuka gerbang besar, dan biarkan peserta Mountain River List dan orang-orang Kin Creek keluar. Mendengar itu, Muyi mengerutkan kening, dan membalas dengan dingin, Suyun, bukankah kamu orang yang licik, dan egois yang mengejar kentunganmu sendiri? Mengapa kamu mencoba untuk bertindak seperti seorang Buddha hari ini? Buddha. Aku tidak berani menjadi salah satunya, hanya saja aku telah menggunakan teknik pedang jahat aku hari ini, dan telah mengungkapkan identitas aku sebagai makhluk alam jahat, sementara aku menggunakan kamu sebagai pion untuk keluar, makhluk roh iblis mungkin tidak melakukan apapun terhadap aku, tapi pakar Kin Creek pasti akan membunuhku. Aku sekarang menyelamatkan mereka, setidaknya memiliki asuransi untuk diri aku sendiri, bukankah itu bagus? Petik 2. Suyun berbicara dengan lembut. Muyi mengerutkan kening, dan tidak mengatakan apa-apa. Buka pintunya. Tanpa menunggu dia untuk memulai perintahnya, Suyun berteriak pada makhluk roh iblis. Mereka tercengang, mereka tidak tahu apakah harus melakukannya atau tidak, tetapi Pu Yao mengangguk, dan mereka tidak punya pilihan selain membuka gerbang besar. Setiap orang, apa yang kalian semua tunggu? Cepat, ikuti aku dan tinggalkan tempat ini. Suyun memimpin, dan berteriak kepada para pejabat, Valkyrie, dan yang lainnya. Semua orang terkejut, tetapi dengan cepat sadar kembali. Mereka dengan cepat merangkak dan berlari ke arah Suyun, bahkan orang-orang yang terluka parah, berjuang untuk lari. Mereka mengepung Suyun, dan di bawah pimpinan Suyun, mereka perlahan menuju gerbang besar. Suyun, tahukah kamu sudah selesai. Saat itu, Muyi tiba-tiba berkata. Selesai, hehe, aku hanya tahu bahwa aku akan melarikan diri dengan hidup aku. Melarikan diri dengan hidupmu. Muyi mencibir, membunuh Su Yurong baik-baik saja, membunuh dua komandanku, tidak masalah. Tapi kau seharusnya tidak pernah melumpuhkan tangan Pu Yao, atau menyanderaku. Apa, sekarang aku bahkan tidak bisa mengambilmu sebagai sandera. Suyun menjawab dengan dingin, dia mengulurkan tangan ke pipi lembut Muyi dan mencubitnya, dia tidak suka melihatnya menyendiri dan sikap, status tinggi, itu membuatnya ingin menghancurkan dan menginjak-injak semua yang dia miliki. Muyi tidak marah dengan tindakannya, dan tidak meledak karena kekasarannya, tetapi malah berbicara dengan lembut, Suyun, kamu tidak mengerti. Di masa lalu, dengan melawan aku, kamu hanya memprovokasi aku, tetapi kali ini kamu tidak hanya memprovokasi aku, tetapi ayah aku.
Puyao bukan laki-laki aku, dia adalah ayah aku, dan menambahkan bahwa kamu telah mengambil putri ayah aku yang berharga sebagai sandera. Aku percaya bahwa tidak lama dari sekarang, ayah secara pribadi akan datang ke benua bela diri langit, dan menemukan kamu untuk melunasi hutang. Jika ayahku datang, Su Yun, aku Mu Yi bisa mengatakan ini dengan pasti. Tidak ada seorang pun di benua bela diri langit yang dapat melindungimu. Betulkah? Su Yun bertindak seolah dia takut, dan gemetar, lalu, Yang Mulia, Putri, apa yang harus aku lakukan? Mu Yi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, pertama lepaskan aku, lalu bersumpah setia padaku, dan berikan semua hartamu, aku akan mempertimbangkan untuk meninggalkanmu dan kehidupan Kinger. Jika kamu hanya mempertimbangkan, lupakan saja. Kalau begitu aku tidak akan mempertimbangkannya, aku berjanji tidak akan membunuhmu. Mu Yi segera mengubah kata-katanya. Tidak, terima kasih. Su Yun tidak peduli, dan tertawa, aku tidak takut pada ayahmu, karena ada orang yang akan memastikan bahwa aku tidak akan mati. Apakah masih ada makhluk seperti itu di benua bela diri langit? Mu Yi jelas tidak percaya padanya. Siapa bilang tidak ada? Su Yun menarik lengan batu giok Mu Yi, dan berkata, bukankah yang ini di depanku, bisa menjanjikan hidupku? Kau ingin menjadikanku sebagai tamengmu? Aku tidak bisa. Terserah kamu. Mu Yi menjawab dengan dingin. Kalau begitu berhentilah omong kosong. Bergerak. Dengan Mu Yi sebagai sandera dan perisai mereka, Su Yun dan yang lainnya bisa pergi dengan selamat. Meninggalkan istana suci yang rusak, pemandangan di luar dipenuhi dengan sosok hijau, ada roh iblis terbang, beberapa merangkak di dinding, semua wajah mereka yang menakutkan dan tubuh yang tampak menyeramkan, menyebabkan rambut mereka berdiri. Mereka semua adalah iblis roh. Monster roh iblis, makhluk roh iblis, binatang iblis roh. Seluruh istana suci benar-benar diseram oleh mereka. Banyak mayat orang-orang Kin Creek sedang dilahap oleh makhluk spirit demon, daging dan darah segar berserakan di mana-mana, dengan ledakan yang tak terhitung jumlahnya terjadi di kejauhan, sinar demi sinar aura warna pelangi meledak, mereka adalah sungai Kin. Cadangan. Tapi, yang membuat Su Yun terkejut adalah bahwa yang menolak Kin Creek Backup bukanlah makhluk spirit demon, tetapi makhluk dengan ki darah. Mereka berbau ki yang berbeda dari spirit demon ki. Tampaknya itu adalah ki iblis. Apakah mereka cadanganmu? Su Yun menarik lengan Mu Yi dan bertanya. Mu Yi tampak dingin, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Kinger, bantu aku memotong pakaian atas putri kita yang tinggi dan perkasa. Su Yun berkata dengan acuh tak acuh, aku ingin dia menghancurkan semua martabatnya di tempat umum ini dengan semua orang di sini. Su Yun, kamu berani, balas Mu Yi dengan cemas. Jika kamu tidak ingin aku melakukannya, maka kamu lebih baik jujur. Bicaralah, siapa mereka? Mereka adalah orang-orang dari Blood Demon Dao. Mu Yi menggigit bibirnya dan berkata. Darah Iblis Dao. Mendengar itu, wajah Su Yun sedikit berubah, kamu benar-benar berkolusi dengan Blood Demon Dao. Apa, kamu tahu tentang mereka? Mu Yi jelas terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa orang di depannya ini benar-benar tahu tentang Dao Iblis darah benua Iblis yang sangat rahasia. Mungkinkah dia pernah melewati benua Iblis sebelumnya? Siapa orang yang memimpin mereka? Su Yun berbicara pelan. Yang Mulia Darah. Bangsawan Darah. Cahaya di mata Su Yun berkedip, tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi pada saat itu, melarikan diri dari kesulitan yang genting ini adalah hal terpenting yang ada. Dia dengan cemas menarik Mu Yi dan membuatnya bergerak. Semua makhluk roh iblis tidak berani menghalangi mereka, dan secara otomatis terbelah, memungkinkan kelompok untuk perlahan bergerak maju, semua mata mereka menyimpan niat jahat saat mereka menatap kelompok manusia. Enyah, kalian semua tersesat, jika tidak, aku akan membunuhmu Tuan Putri. Su Yun berteriak. Semua orang memberi jalan, tidak ada yang menghentikannya. Jika tidak, aku akan memastikan kamu mati dengan tragis. Petik 2. Puyao yang berada di belakang, tanpa lengannya berteriak. Semua makhluk roh iblis gemetar, dan segera memberi jalan. Makhluk roh iblis yang berkerumun padat semuanya terbelah. Apa yang terjadi? Tepat pada saat itu, sesosok tubuh dengan cepat terbang, dan memblokir Su Yun dan yang lainnya. Su Yun dan Kinger melihat, dan tercengang. Pangeran Fusu. Keduanya berseru dengan lantang. Su Yun, Kinger, apa yang kalian lakukan di sini? Fusu juga terkejut. Kamu telah membelot ke Blood Demon Dao. Su Yun menarik napas dalam-dalam dan menatap Fusu dengan komplikasi di matanya. Kamu salah. Fusu menggelengkan kepalanya, aku selalu menjadi orang dari Blood Demon Dao, Fusu yang asli telah lama mati. Aku bersembunyi, jika tidak, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa bakat Pangeran Fusu akan sangat menakutkan? Tidak, Pangeran Fusu yang asli hanyalah seorang kultivator biasa. Mengapa kamu menyusup ke keluarga Su? Kinger bertanya. Apa itu penting bagimu? Kalian berdua sudah menjadi pengkhianat keluarga Su, mereka belum menyerah untuk mengejar dan membunuh kalian berdua. Mulai hari ini, kalian lebih baik berhati-hati dan mencari keberuntunganmu sendiri. Pangeran Fusu menjawab dengan tenang. Kinger menggigit giginya, tetapi tidak menjawabnya. Kinger, abaikan dia, ayo pergi. Su Yun berkata dengan lembut. Fusu benar, kami tidak lagi memiliki ikatan dengan keluarga Su. Bagi mereka,
hidup kita hanyalah alat transaksional, untuk berdagang dengan sekte langit mendalam untuk hal-hal lain. Petik 2. Kinger mengangguk. Tapi, sebelum mereka bisa maju, sosok merah darah lainnya bergegas. Dia ditutupi jubah, wajahnya tertutup, tapi seluruh tubuhnya berbau darah Ki. Setelah mendarat, dia mengangkat tangannya, dan dengan keras menebas ke arah Suyun, Ki iblis yang padat dan kuat seperti pedang dingin yang menyerang mereka. Niat membunuhnya sangat besar. Hati-hati. Valkyrie yang berada di belakang adalah yang pertama bereaksi. Dia dengan cepat bergegas ke depan, mengaktifkan hartanya dan bergegas untuk bertahan melawan serangan itu. Namun, kultivasi orang itu sangat kuat. Bahkan dengan hartanya yang berubah menjadi perisai besar, dia dipukul dengan menyakitkan dan terbang lebih dari 10 meter di belakang dan dengan keras menabrak tanah, memuntahkan darah. Nona muda. Mata Xiao Sui segera dipenuhi air mata, berteriak dan berlari. Cepat, lindungi Valkyrie, jangan biarkan makhluk roh iblis menyakitinya. Wanita tua itu berteriak dengan cemas. Beberapa peserta yang terluka segera berlari. Wajah Suyun sangat jelek, dia tidak bisa menggunakan kekuatan lagi. Ujung pedang darah merah mistis abadi hampir berada di punggung Mui, dan telah menenggelamkan sebagian dari ki roh jahatnya ke dalam dirinya. Kamu ingin Mui mati di depanmu. Dia menatap orang berjubah merah darah, dan berkata dengan dingin. Mati. Blood Noble berbicara dengan acuh tak acuh, kamu pikir dengan menyandera Putri Mui, kamu bisa membuat kami tunduk. Kami telah merencanakan dan mengerjakan ini begitu lama, dengan begitu lama menyempurnakan dan merencanakan gerakan kami tidak akan gagal karena Putri Mui. Manusia, kamu dapat melepaskan Putri Mui atau membunuhnya, tetapi hari ini, kamu semua akan tinggal di sini, dan tidak ada yang bisa pergi. Blood Noble, jangan bilang bahwa kamu tidak peduli dengan kehidupan putriku. Puyao yang berada di belakang berteriak marah, dia bergegas maju dan berdiri di depan Suyun. Namun, Suyun dengan hati-hati mundur dan menghindari Puyao. Dia takut Puyao dan Blood Noble bertindak, dan mencoba mengalihkan perhatiannya. Puya, lihatlah. Lihat apa yang ada di belakangmu, semua ini adalah semangat segar dari Sky Martial kontinen kelas atas. Bakat mereka istimewa, dan semangat mereka murni. Mereka tidak terinfeksi sama sekali, dan ada 10 di antaranya. Menambahkan 4 pembudidaya alam bintang roh. Tahukah kamu apa yang bisa dimurnikan oleh roh-roh itu? Apakah kamu tahu apa yang bisa mereka berikan kepada kita? Blood Noble berteriak dengan suara rendah. Aku tidak peduli dengan mereka. Puyao menjawab dengan marah, aku hanya tahu bahwa kehidupan yang mulia mendahului mereka semua. Jika kamu akan memaksakan jalan kamu, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Dengan mengatakan itu, makhluk roh iblis di sekitarnya semua mengarahkan pedang dan senjata mereka ke arah Blood Noble. Perselisihan internal. Itu hal yang bagus. Suyun terkejut, tetapi segera bersukacita. Membunuh. Tepat pada saat itu, sebuah suara yang kuat dan memekakkan telinga keluar. Setelah itu, beberapa aliran cahaya melesat ke langit. Cahaya menyapu seluruh tempat, menjatuhkan semua makhluk roh iblis dan makhluk iblis. Tidak ada yang bisa menahan cahaya. Kekuatan mengejutkan yang muncul tiba-tiba, mengguncang seluruh istana suci. Puyao tiba-tiba merasakan ki yang kuat, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Yang mulia, ini buruk. 3 pakar Kin Trik keluar. Petik 2. 307 Raja Berdaulat Pedang Jahat 15 Subscribe Penatua. Itu adalah Master Penjaga Senior. 3 Master Penjaga Senior ada di sini. Petik 2. Wan Yanhong, seorang pejabat melihat ledakan ki dan berteriak kegirangan. Puan penjaga senior kami semua berada di tahap keempat dari alam bintang roh, jika mereka ada di sini, mereka pasti akan menyapu semua iblis ini. Itu keren, itu keren. Sungai Qin diselamatkan. Akhirnya, para master keluar. Kami pasti menang, haha. Wanita tua itu berseru, dia tidak bisa menyembunyikan kegembiraan dalam suaranya. Senior, siapa yang ada di sini? Valkyrie yang sedang didukung oleh Xiao Sui bertanya dengan lemah. Mereka adalah 3 makhluk maha kuasa yang telah melindungi Sungai Qin selama ribuan tahun, dan dipuji sebagai pelindung Sungai Qin, 3 master penjaga senior. Wanita tua itu berkata dengan emosional, mereka semua adalah individu yang sangat kuat, dan dengan Sungai Qin sebagai rumah mereka, mereka tidak mentolerir makhluk jahat untuk menimbulkan kekacauan di Sungai Qin, sehingga Sungai Qin selalu damai. Tetapi memiliki begitu banyak iblis yang muncul hari ini, mereka pasti terkejut, dan mereka semua keluar dari pengasingan untuk membantu kita. Dengan 3 master penjaga senior, Kin Creek pasti aman. Informasi ini seperti guntur di langit yang cerah bagi Muyi dan anak buahnya, tetapi bagi orang-orang yang menghadiri kompetisi daftar Sungai Gunung, itu hanyalah berita yang menggembirakan. Setiap orang dari mereka menghela nafas lega, mereka semua mengungkapkan senyum. Kekhawatiran dan ketakutan menghilang dari hati mereka. Namun, Suyun sendiri tidak bebas dari kekhawatiran. Meskipun dukungan telah tiba, dia telah mengungkapkan teknik pedang jahat dan identitasnya sebagai makhluk alam jahat. Jika orang-orang Kin Creek benar-benar membenci kejahatan sampai ke intinya, dan kebencian mereka terhadap iblis dan kejahatan tidak dapat didamaikan, maka apakah mereka akan membiarkannya pergi? Seperti badai menyapu tanah, semua makhluk iblis di mana-mana tersapu, semua darah dan daging mereka mengalir dari langit, seolah-olah hujan darah mengalir. Melihat itu, Blood Noble menjadi sangat kesal.
Nobel muda, apa yang harus kita lakukan? Saat itu, Fusu bertanya. Mata bangsawan darah mengungkapkan niat membunuh, dan berkata dengan dingin, Fusu, apakah kamu masih memiliki roh yang menarik harta bersamamu? Ya. Bagus, cepat bunuh Suyun dan keluarkan semua roh mereka, lalu kita akan pergi. Blood Noble berkata dengan tegas. Apa, bunuh Suyun? Wajah Fusu berubah. Apa, kamu tidak berani? Tidak, Tuan Muda, Putri Mu Yi masih di tangannya, bagaimana aku bisa membunuhnya? Apa yang kamu takutkan? Apakah kamu memberitahu aku bahwa kamu ingin melihat semua kerja keras kita hancur? Petik 2. Fusu memandang Suyun, tatapan aneh melintas di matanya. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, dia masih tidak mengambil tindakan, dan berbalik untuk menangkupkan tinjunya, tidak berbicara tentang apakah kita dapat dengan cepat membunuh Suyun yang saat ini berada di tahap pertama alam bintang roh, bahkan jika kita melakukannya, apakah kita dapat mengekstrak roh mereka dengan cukup cepat? Apakah kita punya waktu? Bahkan jika kita melakukannya, bahkan jika kita mengekstrak roh dan jiwa mereka. Bangsawan muda, aku khawatir kita akan mengalami kesulitan untuk melarikan diri. Mungkin semua peserta daftar Sungai Gunung ini tidak penting, tetapi kehidupan para pejabat sangat berharga, sangat sulit untuk membawa seseorang ke alam bintang roh. Jika kita benar-benar mengekstrak roh mereka, aku khawatir, 3 makhluk yang maha kuasa akan pasti tidak akan membiarkan kita pergi, dan kita mungkin tidak bisa melarikan diri dari benua bela diri langit. Mendengar itu, wajah Blood Noble menjadi jelek, dia mengerutkan kening, dan berpikir sejenak, sebelum menganggukkan kepalanya, kamu benar, aku kurang pertimbangan kali ini dan terlalu gegabah. Dia berbalik dan melihat 3 sosok yang menakjubkan dan besar di langit, tanpa ragu-ragu, dia mengambil bola kristal merah darah, dan melemparkannya ke tanah. Suara mendesing. Sebuah penghalang melingkar raksasa muncul, menyelimuti dirinya. Melihat itu, Fusu dan sekelompok ahli yang mengikuti Blood Noble segera berlari, dan memasuki penghalang merah darah. Putri Mu Yi, dengan masalah yang berakhir seperti ini, jangan katakan bahwa kami tidak mencoba, hanya saja kamu terlalu bodoh untuk benar-benar ditawan oleh peserta daftar Sungai Gunung belaka. Aku akan datang dan menemukan kamu untuk melunasi hutang segera, kamu lebih baik menjaga diri sendiri. Dengan mengatakan itu, penghalang merah darah langsung melesat ke langit, dan melarikan diri dengan kecepatan yang sangat cepat. Tapi, tindakan dan kata-kata Blood Noble tidak memicu kemarahan Mu Yi, tetapi dia malah bergumam, sepertinya kamu bisa berlari dengan sangat cepat. Dia telah melarikan diri, tetapi kamu tidak bisa. Suyun bergumam, dan terus mendorong Mu Yi untuk maju. Dapat dikatakan bahwa percakapan tadi benar-benar masalah hidup dan mati. Jika Blood Noble benar-benar ingin Fusu mengambil tindakan, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Apa yang disebut kurangnya pertimbangan Blood Noble sebenarnya adalah tindakan, sebaliknya, dia sangat pintar. Dia telah menggunakan situasi itu untuk memantapkan dirinya sebagai orang luar yang dipaksa untuk menyerah. Meskipun Suyun menahan Putri Mu Yi, dia menunjukkan bahwa dia tidak dianggap dikelompokkan dengannya. Dia bahkan mengambil kesempatan untuk memberitahu orang lain bahwa dia tidak peduli padanya, dan jika Fusu benar-benar mengambil tindakan, Suyun akan dihadapkan pada 2 masalah, apakah dia akan melindungi dirinya sendiri atau membunuh Mu Yi. Jika dia membunuhnya, dia akan memicu kemarahan makhluk roh iblis, tetapi untuk pelestarian diri, dia tidak akan bisa memaksa Putri Mu Yi untuk melakukan perintahnya, dan makhluk roh iblis tidak akan memiliki halangan, jadi dia tetap tidak akan melakukannya. Dapat melarikan diri dari medan perang berdarah. Tapi untungnya, Fusu berhasil menghalangi Blood Noble, dan membuatnya menyerah pada keputusan berbahaya itu. Meskipun Fusu masuk akal, sebenarnya, jika dia sendiri berada di posisi Fusu, dia tidak akan bisa menghalangi Blood Noble. Lalu, mungkinkah dia sengaja membantuku? Dan biarkan aku pergi. Suyun menjadi curiga. Saat itu, 3 makhluk maha kuasa berjalan mendekat. Dengan lambaian tangan mereka, langit berubah, angin kencang bertiup kencang, dan menebas banyak makhluk roh iblis. Dengan raungan, gelombang akan menyebar dan menekan iblis. Dengan teknik mistik biasa, mereka akan menyebabkan bumi bergetar, dan langit bergetar. Setelah partisipasi mereka, seluruh medan perang Kintrik yang intens langsung berubah dalam hal dominasi dan keuntungan. Di depan mereka, beberapa ahli tingkat ke-10 Spirit Soul Realm Spirit Demon Dao hanya bisa menahan satu gerakan. Di bawah kekuatan alam bintang roh, mereka dihancurkan menjadi debu. Itu sangat menakutkan. Pada saat itu, Suyun kemudian menyaksikan apa sebenarnya kekuatan itu. Kekuatan yang dia peroleh dengan kristal surgawi, dibandingkan dengan penjaga yang stabil dan kuat, perbandingannya hanya membandingkan surga dan bumi. Puyao telah kehilangan 2 lengan, dan tidak dapat mereproduksinya dalam waktu yang begitu cepat, jadi dia hanya bisa mengandalkan teknik mistik yang membutuhkan nyanyian, dan memblokir serangan dari 3 ahli Spirit Star Realm tahap keempat. Namun, dia sudah kesulitan menolak 1, jadi bagaimana dia bisa menolak 3? Kalian semua mundur, jangan berkelahi dengan mereka. Tepat pada saat itu, Mu Yi tiba-tiba berteriak. Dengan perintah putri mereka, bagaimana mungkin makhluk roh iblis tidak patuh? Pada saat itu, Puyao segera memimpin pasukan makhluk roh iblis untuk mundur dan berkumpul bersama. Kelompok orang daftar Sungai Gunung, bersama dengan Mu Yi sebagai perisai, lolos dari pengepungan iblis.
Di belakang mereka tiba-tiba datang sekelompok besar personel Qin Krik serta pahlawan dari seluruh benua bela diri langit. Mereka semua berkumpul bersama, berjumlah sekitar 10.000 orang. Tuan Chen, apakah kamu baik-baik saja? Tuan Wang, bagaimana perasaanmu? Semua orang berkumpul, mereka sangat cemas, ketika para dokter dan petugas medis dari Qin Krik menerobos kerumunan dan memulai perawatan pada yang terluka. Namun, semua tatapan marah dan dendam tidak pernah berhenti karena mereka semua mendarat di Putri Muyi. Itu adalah wanita roh iblis itu. Dia merencanakan semua ini. Begitu banyak saudara dan saudari kita yang mati di tangan mereka. Dengan roh iblis ini di tangan kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Semuanya, kita perlu merobek kulitnya dan merobek tendonnya, ekstrak rohnya dan kutuk dia ke neraka abadi. Ya, biarkan dia mengalami kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Kita pasti harus menyiksanya. Aliran raungan mengalir tanpa henti, orang-orang yang menginginkan keadilan tampaknya telah kehilangan semua pikiran rasional. Banyak orang memendam perasaan seperti itu, menghadapi roh iblis dan makhluk jahat, mereka tanpa ampun. Tunggu sebentar, setiap orang, selain wanita roh iblis ini, sebenarnya ada makhluk alam jahat. Apakah kalian semua tahu itu? Saat itu, jeritan memecah teriakan marah semua orang. Suyun mengerutkan kening, hatinya langsung berkontraksi. Qinger dengan cemas menoleh ke arah teriakan itu, hanya untuk melihat bahwa orang yang mengatakan itu adalah Lin Tianyin. Lin Tianyin, apa yang kamu lakukan? Tuan muda aku baru saja menyelamatkan hidup kamu, apakah itu yang kamu rencanakan untuk berterima kasih padanya? Petik 2. Qinger sangat marah. Apa berurusan dengan dia atau tidak, itu terlalu jahat. Lin Tianyin menggelengkan kepalanya, Suyun sebelumnya menggunakan Evil Ki di dalam istana suci, membuktikan bahwa dia adalah orang alam jahat. Makhluk alam jahat semuanya adalah makhluk yang kejam dan ganas, dia telah berkomplot melawan makhluk roh iblis, menangkap Putri Muyi sebagai tawanan, kita semua tahu dia licik. Siapa yang tahu apakah dia berencana melawan kita atau tidak, jadi, aku sebenarnya memikirkan semua orang. Dengan mengatakan itu, kegemparan mulai muncul ke permukaan. Apa? Suyun, pria ini Suyun, dia tak terbatas. Mengapa Limitless muncul di sini? Lin Tianyin, apa yang baru saja kamu katakan? Dia adalah makhluk alam jahat. Bagaimana mungkin? Bukankah Suyun seorang pembudidaya ki iblis? Apa-apaan ini? Apakah dia manusia atau bukan? Apa yang sedang terjadi? Semua pertanyaan bingung semua mulai mengalir tanpa henti, semua orang bingung. Tapi di detik berikutnya, Valkyrie membentak dengan suara dingin. Lin Tianyin, kamu benar-benar lebih buruk dari sampah, Suyun baru saja menyelamatkan hidup kita, tidak peduli bagaimana dia melakukannya, hidup kita adalah miliknya. Jika dia benar-benar ingin menyakiti kita hanya bisa membiarkannya melakukannya. Terlepas dari apapun, dia adalah dermawan kami, bagi kamu untuk benar-benar mengucapkan kata-kata memalukan seperti itu hanya menunjukkan bahwa kamu adalah orang yang keji. Valkyrie, sepertinya kamu berpihak pada Suyun sekarang. Lin Tianyin mencibir, setelah itu dia berjalan menuju 4 ofisial, dan menangkupkan tinjunya saat dia berlutut dengan satu lutut. Para guru yang terhormat, Limitless telah menunjukkan dirinya, dan aku percaya bahwa setiap orang telah mendengar tentang kejahatannya yang keji dan keji di masa lalu. Sekarang dia ada di sini, Junior Lin Tianyin dengan rendah hati mencari guru untuk memerintahkan kita menangkap Wu Yun, dan mengikatnya. Tapi, dia baru saja menyelamatkan kita, bagaimana kita bisa membalas kebaikannya dengan tindakan seperti itu? Yan Yu ragu-ragu. Menyelamatkan kita adalah satu hal, tetapi keamanan dan kedamaian benua bela diri langit adalah hal lain. Dia adalah makhluk alam jahat, dan itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Lin Tianyin berbicara dengan sungguh-sungguh. Dengan itu, Yan Yu tidak tahu harus berkata apa. Suyun, aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa akan ada sampah yang begitu kejam dan tidak bermoral di antara kalian manusia. Kamu mengalami begitu banyak kesulitan untuk menyelamatkan mereka, namun mereka menggigit tangan yang menyelamatkan mereka, itu adalah sesuatu yang bahkan kami roh iblis. Makhluk tidak akan melakukannya. Aku melihat bahwa kamu tidak dapat tinggal dengan manusia kamu lagi, mengapa kamu tidak membiarkan aku pergi, dan bersumpah setia kepada aku? Jika kamu melakukan itu, aku akan menempatkanmu di posisi yang tinggi. Muyi tertawa dengan jijik. Suyun tidak mengatakan apa-apa. Puci. Saat itu, pedang dingin menusuk dada Lin Tianyin, dan memutar tubuhnya. Semua orang tercengang, dan menatap pemilik pedang. Qinger berdiri di samping Lin Tianyin dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Apa yang jahat dan apa yang adil? Lin Tianyin, kamu hanya bernafsu atas harta di tubuh tuan muda aku, jangan berpikir kami tidak dapat melihat apa yang kamu coba lakukan. Jika kamu berani terus berbicara tentang kata-kata seperti itu untuk menyakiti tuan muda aku akan memotong hati kamu. Dia berbicara dengan dingin. Qinger kemudian mengangkat pedangnya lagi dan dengan ganas mengayunkan ke arah Lin Tianyin. Dia ingin membunuh Lin Tianyin. Kamu sebaiknya tidak menyakiti tuan muda Lin. Tiba-tiba seseorang di samping mengambil tindakan. Meskipun Qinger terluka parah, dia masih kuat, pedangnya tiba-tiba dilapisi dengan kekuatan es, orang di sampingnya mengulurkan pedangnya untuk menangkis miliknya, tetapi dipukul dan berubah menjadi es oleh lapisan es.
Pedang Kinger terus turun, menghancurkan pedang itu, dan langsung memotong lengan Lin Tianyin. Ah! Raungan menyakitkan keluar. Semua orang menjadi tenang. Para pejabat menutup mata mereka dan tidak mengatakan apa-apa, jelas bahwa bahkan mereka mengerti bahwa metode Lin Tianyin salah. Lengannya terjatuh. Lin Tianyin jatuh ke tanah, darah mengalir kemana-mana, atmosfer menjadi sangat berat. Orang-orang yang berpihak pada Lin Tianyin tidak berani bersuara, karena para pejabat sendiri telah mengambil sikap. Berhentilah bertengkar tentang semua ini. Tepat pada saat itu, suara yang kuat dan menekan berteriak, 3 aura cahaya jatuh dari langit secara bersamaan, dan 3 sosok muncul di hadapan semua orang. Itu adalah 3 master penjaga senior. 308 Raja Berdaulat Pedang Jahat 16 Subscribe Penatua. Kami dengan hormat menyapa senior Master Guardians. Praktis semua orang berlutut dan berteriak keras. Tentu saja, ini tidak termasuk Suyun yang menahan tawanan Mui. Mata Suyun menjadi gelap saat dia melihat ketiga makhluk yang maha kuasa. Mereka adalah 2 laki-laki dan 1 perempuan, 1 laki-laki dan perempuan tampak tua, sekitar 60 tahun, mereka mengenakan gaun abu-abu, tanpa rasa ki dari tubuh mereka. Mereka anehnya misterius, sementara pria lain sebenarnya muda dengan kulit lembut, bahkan matanya tampak memiliki ketulusan seorang pemuda. Semua orang tahu bahwa pria dan wanita tua itu bernama Yuan Xiaolin dan Gu Qingwu. Tuan penjaga muda adalah Ye Liao. Ada musuh di sini, semuanya, tidak perlu sopan santun. Ye Liao melambaikan tangannya dan berbicara dengan ekspresi acuh tak acuh. Ya, Master Penjaga Senior. Semua orang berdiri. Saat itu, 2 pembudidaya bergegas keluar dari tanah dan berlutut di depan penjaga. Mereka menangis, wajah mereka sedih ketika mereka berteriak, Tuan Penjaga Senior, kami mohon kamu untuk mencari keadilan bagi Tuan Muda keluarga kami. Alam jahat menjadi Suyun menyakiti keluarga kami Tuan Muda. Kami mohon para guru untuk mencari keadilan. Mencari keadilan. Ye Liao sepertinya tidak mengerti, tapi Yuan Xiaolin dan Gu Qingwu yang sebelumnya merasakan gangguan itu, langsung angkat bicara. Mendengar itu, mata Ye Liao memancarkan cahaya kemasan, dan menatap Suyun. Matanya berkedip dengan kilau aneh, dan pada saat berikutnya dia mengungkapkan ekspresi terkejut. Tubuh pembudidaya ini benar-benar memiliki esensi roh jahat, dia pasti orang dari alam jahat. Alam jahat adalah musuh benua bela diri langit kita, Tuan Muda keluargaku tidak salah untuk mencari semua orang untuk menaklukkan kejahatan, dan hanya memikirkan keselamatan tak terhitung kehidupan benua bela diri saat dia mengucapkan kata-kata itu. Tuan Muda keluarga aku adalah orang yang benar, namun dibenci oleh orang-orang jahat ini. Tuan, tolong cari keadilan untuk Tuan Muda keluarga aku. Saat itu, seorang lelaki tua berjalan keluar dari kelompok itu, dan berbicara dengan hormat kepada para Guardian Masters. Dia adalah orang tua yang telah mengikuti Lin Tianyin sepanjang jalan. Hanya saja, kata-katanya tidak mendapat simpati dari orang-orang. Lin Tianyin sebelumnya telah menantang banyak dari mereka, dan membuat mereka menandatangani perjanjian dengan banyak dari mereka yang kalah darinya. Menurut perjanjian, mereka harus melakukan sesuatu untuknya tanpa syarat, menyebabkan mereka tidak bahagia. Karena itu, tidak ada yang mau membantunya ketika dia dalam kesulitan. Kamu mungkin berbicara seperti itu, tetapi kembali ke masalah ini, Suyun menyelamatkan hidup kita. Tepat pada saat itu, wanita tua di antara 4 pejabat itu berbicara. Kami tidak tahu bahwa peserta Wu Yun adalah makhluk alam jahat, hanya saja, pada saat dibutuhkan, dia tidak meringkuk dan melindungi dirinya sendiri, dan tidak mencoba untuk mencapai kesepakatan dengan roh iblis Dao, tetapi bertahan. Tanpa memberi jalan untuk melawan spirit Demon Dao, dan menyelamatkan seluruh hidup kita. Meskipun menurut aturan benua bela diri langit, kita harus memusnahkan makhluk alam jahat, tetapi yang lama ini tidak dapat mematuhi aturan itu hari ini, untuk meminta yang lama ini untuk secara pribadi membunuh dermawan aku, itu tidak mungkin. Wanita tua itu berbicara dengan sungguh-sungguh, kata-katanya tegas. Tampaknya siapapun yang ingin membantah kata-katanya berarti mereka menentangnya. Aku setuju, pejabat lain angkat bicara. Dan aku juga, pejabat dengan nama belakang Wang juga angkat bicara. Ya. Mengungkap pendirian mereka dalam hal ini, Ye Liao menganggukkan kepalanya, dan bahkan tidak tampak marah. Mari kita bawa teman kultivator kita untuk menerima perawatan. Dia menunjuk Lin Tianyin, dan kemudian melihat ke arah Suyun. Setelah berpikir lama, dia mulai berbicara mengenai teman kultivator ini sebagai makhluk alam jahat. Kita dapat membicarakannya setelah kita mengalahkan musuh kita. Semua orang mundur dulu, kita perlu menangani hal-hal melawan musuh yang lebih besar. Setelah itu, kami akan menangani masalah kami sendiri, tidak kehilangan fokus, dan melupakan musuh tepat di depan kami. Tuan, Putri Muyi sudah menjadi tawanan kita sudah menang, apa yang harus kita takutkan terhadap mereka? Satu orang angkat bicara. Ya, Tuan, kita bisa mengambil Muyi, dan membuat pasukan makhluk roh iblis menyerah. Bahkan tanpa Muyi, dengan master penjaga senior kita di sini, apa yang harus kita takutkan terhadap binatang roh iblis ini? Obrolan gelisah mulai lagi. Bagaimanapun, Suyun tidak berani mengabaikannya lagi. Dia berpikir sejenak, lalu angkat bicara. Pada akhirnya, aku, Suyun hanyalah satu orang.
Alasan aku berada di sini hari ini, tidak lain adalah untuk menemukan Kinger. Sekarang Kinger kembali bersamaku, aku Suyun tidak menyesal. Sehubungan dengan roh iblis dan makhluk iblis, aku tidak tertarik. Aku dapat menyerahkan Putri Muyi kepada kalian semua, tetapi aku harap, para senior yang hebat, kamu tidak akan mempersulit yang rendahan ini. Meskipun aku, Suyun memiliki esensi roh jahat dan esensi roh di tubuh aku bukan makhluk alam jahat, dan tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti benua bela diri langit. Aku akan segera pergi sekarang, dan tidak berlama-lama lagi. Dia berbalik dan pergi. Kultivator Suyun, jangan khawatir. Kamu telah menyelamatkan orang-orang ini, dan telah melakukan kebaikan besar untuk Sungai Qin aku. Meskipun Sungai Qin membenci iblis, tetapi kami tidak fleksibel dengan pikiran kami dan pragmatis, kami tidak akan pernah membalas kebaikan dengan bahaya. Jika kamu tidak nyaman tentang kami, kamu bisa pergi sekarang. Kami bisa menangani masalah di sini. Petik 2. Ye Liao menangkupkan tinjunya, dan kemudian berbicara kepada Yuan Xiaolin di belakangnya. Saudara muda Yuan, kultivator Suyun memiliki banyak harta berharga padanya, dan dia juga terluka parah, pasti akan ada orang yang ingin menyakitinya sekali. Dia meninggalkan Qin Creek, mengirim mereka dalam perjalanan dan membantu mereka pergi. Ya, kakak senior. Yuan Xiaolin mengangguk. Melihat itu, Suyun menghela nafas lega, sepertinya orang-orang Qin Creek tidak sejahat dan sejahat yang kukira. Memikirkannya, dengan kultivasi mereka tidak akan begitu kaku dan berpikiran sempit. Meskipun harta aku bagus, tidak layak bagi mereka untuk kehilangan reputasi mereka dan menanggung konsekuensi dari mencoba merebutnya. Memikirkan hal itu, Suyun tidak khawatir lagi. Dia dengan erat memegang tangan Muyi, dan berbicara dengan lembut, jadi bagaimana sekarang? Putriku Muyi yang terhormat, apakah kamu memiliki hal lain untuk dikatakan? Muyi tidak mengatakan apa-apa. Suyun kemudian melepaskan tangannya, dan mendorong Muyi ke Three Guardian Masters, dan kemudian bergegas ke Kinger, ayo pergi Kinger. Ya, Tuan Muda. Kinger yang kulitnya putih pucat mengangguk, dan segera mengikuti di belakangnya. Tapi, sebelum mereka berdua bisa meninggalkan tempat itu, langit tiba-tiba berubah. Kubah biru tiba-tiba melepaskan kabut ki yang aneh. Kabut ki ini berwarna hijau lumut, anehnya menyengat, menutupi seluruh langit, mengubah aura cahaya menjadi hijau. Semburan niat najis dan tidak diketahui melonjak dan masuk ke dalam pikiran semua orang, menyebabkan mereka kehilangan kesadaran. Sangat sulit untuk bertahan, dan para pembudidaya dengan kultivasi yang lebih rendah sudah kehilangan akal, sementara mereka yang tidak terlalu terpengaruh, berkeringat dingin, tidak ada yang berani bersantai. Roh Iblis Ki. Tiba-tiba, pejabat wanita tua itu berteriak. Kalian semua, aktifkan kekuatan roh mendalammu dan lindungi keadaan pikiranmu, jangan biarkan roh Iblis Ki merusak pikiranmu. Jika tidak, kamu akan terperangkap dalam ilusi dan kehilangan rasionalitas kamu. Mendengar itu, semua orang menghasut ki roh mendalam mereka. Wajah tiga Master Wali senior itu jelek, saat mereka menghadapi pasukan roh iblis besar yang datang. Semua makhluk roh iblis mulai memancarkan roh iblis ki yang secara otomatis membeku dan mulai bercampur, dan pada akhirnya, itu berubah menjadi pintu roh hijau giok raksasa yang melayang di langit. Seketika, pintu giok terbuka, dan keluar puluhan ribu makhluk roh iblis, semuanya melolong dan meratap, pekikan mereka terdengar ke segala arah. Sungai Qin segera berubah menjadi api penyucian, iblis-iblis jahat dan menakutkan yang semuanya mendatangkan malapetaka di mana-mana. Semua orang mulai panik, mereka semua mulai mundur ketika mereka menyaksikan pemandangan aneh itu. Ekspresi para pejabat masih bisa diucapkan, tetapi ketika mereka melihat roh iblis, wajah mereka semua menjadi sangat pucat. Wanita tua itu meratap, apakah surga benar-benar ingin Qin Creek mati? Kenapa dia datang ke sini? Apakah dia tidak khawatir sama sekali? Wajah Ye Liao menjadi jelek, matanya menjadi suram saat menatap pintu batu giok. Ketika Yuan Xiaolin melihat pintu giok, dia segera berbalik dan berjalan kembali ke Ye Liao. Tindakannya menunjukkan bahwa dia tidak berencana untuk mengirim Suyun keluar dari Sungai Qin lagi. Tanpa perlindungan Yuan Xiaolin, Suyun tidak berani pergi, kristal surgawi tidak dapat menopangnya lagi, dan Kinger terluka. Jika mereka meninggalkan Sungai Qin seperti itu, kemungkinan besar, mereka akan dibunuh segera setelah pergi. Hanya saja, mengapa para pembudidaya Spirit Star tahap keempat takut? Apakah makhluk maha kuasa yang jauh lebih kuat dari mereka tiba? Suyun tidak mengerti. Semua orang berkeringat deras. Ledakan. Suara bernada rendah bergemuruh, diikuti dengan spirit Demon Ki di langit menghilang dengan panik, membuat seluruh langit terlihat seperti spirit Demon Realm. Pasukan roh iblis tiba-tiba berlutut, dan berteriak keras ke arah pintu batu giok, kami menyambut Kaisar Iblis Roh, Kaisar abadi kami dengan kehidupan abadi, yang akan melewati keabadian, Kaisar tertinggi kami di bawah surga. Kaisar abadi kami dengan kehidupan abadi, yang akan melewati keabadian, Kaisar tertinggi kami di bawah surga. Teriakan itu menjadi gelombang besar, menggelegar di pegunungan dan mengguncang lautan dengan kekuatan yang meluap. Itu berirama. Suyun terkejut, dia pergi ke Muyi dan bertanya, apakah kamu memanggil bala bantuan? Tidak, itu salahmu. Muyi berbicara dengan acuh tak acuh, Suyun, aku telah memberimu banyak kesempatan, tetapi kamu tidak tahu bagaimana menghargainya. Sekarang dia ada di sini, sudah terlambat.
Bahkan jika aku ingin melepaskanmu, dia tidak akan pernah melakukannya. Hei, wanita, kamu benar-benar berpikir kamu adalah sesuatu Kamu pikir cadangan yang kamu panggil dapat menangani 3 master penjaga senior. Petik 2. Tuan Wali, Mu Yi mencibir, lihat wajah mereka sebelum kamu berbicara. Su Yun menyipitkan matanya. Dia berbalik dan melihat ke atas, untuk melihat wajah jelek dari 3 wali-wali. Mereka semua memiliki ekspresi khawatir yang aneh, seolah-olah mereka bertemu musuh besar. Su Yun menjadi khawatir dan bertanya dengan lembut, siapa yang kamu panggil? Mu Yi menggelengkan kepalanya, aku tidak memanggilnya, dan orang yang datang bukanlah seseorang yang bisa aku hubungi. Dia adalah kaisar dari seluruh roh iblis Dao, dan juga ayahku. Su Yun, kamu memaksa laki-laki ayahku untuk mematahkan tangannya sendiri, dan bahkan menahan putrinya, bagaimana dia bisa membiarkanmu pergi? Ayah memiliki kemampuan luar biasa, dia tahu tentang apa yang telah terjadi dengan sangat baik, semua tindakanmu telah sangat mempermalukannya, dia pasti tidak akan membiarkanmu meninggalkan Qin Krik hidup-hidup, jadi patut duduk diam dan menunggu kematianmu. Wajah Su Yun segera memutih. Tapi dia tidak ragu-ragu, dan langsung mengulurkan tangannya, ingin menahan tawanan Mu Yi lagi. Tetapi pada saat itu, suara rendah yang kuat dan kuat terdengar dari pintu hijau. Semut, jangan berani-beraninya. Ketika suara itu keluar, lengan Su Yun langsung membeku. Itu seperti energi tak terlihat telah melilit anggota tubuhnya, dan dia tidak bisa bergerak lebih jauh. Jangan bertindak tanpa berpikir. Ye Liao berteriak. Gemuruh gemuruh gemuruh. Saat itu, pintu hijau di langit terbuka, dan sosok roh iblis raksasa melesat keluar, membawa ribuan iblis roh. Di tengah, berdiri seorang pria parubaya mengenakan gaun giok, dia mengendarai bayangan hitam, terbang keluar dari pintu giok dan melayang di langit. Dia melirik ke seluruh tempat dengan jijik di matanya, dan kemudian pada masa orang di bawahnya. Pada saat itu, para pejabat, penguasa penjaga, keberadaan bintang roh, semua kehilangan warna di wajah mereka, tidak ada yang bisa melawan makhluk di atas mereka, tidak ada yang bisa menembus kekuatannya. Dia adalah keberadaan yang tak tertandingi dan tak tertandingi di sana dan kemudian, semua orang hanya bisa memandangnya, baik dengan rasa hormat dan kehati-hatian yang membuat mereka bersumpah setia kepadanya, atau keputusasaan di hati mereka mengetahui bahwa mereka berada di ambang kematian. Makhluk ini, adalah keberadaan kelas kaisar yang sebenarnya. 309 Raja Berdaulat Pedang Jahat 17 Subscribe Penatua. Ayah! Mu Yi berteriak keras saat dia berlari. Gu Qingwu bertindak pada saat yang sama. Dia berdiri di tempatnya, tetapi sebuah tangan tiba-tiba keluar. Seperti pohon anggur, itu berputar ke arah Mu Yi, seolah ingin menariknya kembali. Tapi di detik berikutnya, kedipan batu giok kehijauan muncul di langit. Tidak ada yang tahu mengapa, tetapi mereka menyaksikan lingkaran riak secara bertahap mengalir di udara dan menghantam tubuh Gu Qingwu. Wajahnya langsung menjadi pucat, dia bergidik, dan teknik mistis yang dia gunakan langsung berhenti. Seluruh tubuhnya dipaksa mundur beberapa langkah, dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah. Apa? Adegan itu mengguncang banyak orang. Gu Qingwu adalah seorang guru penjaga, keberadaan alam bintang roh tahap keempat. Bahkan sebelum mereka melihat lawan bergerak, Gu Qingwu sebenarnya terluka parah. Keberadaan seperti apa yang bisa melakukan itu? Melihat itu, jantung Su Yun berdebar kencang, saat dia merasakan hawa dingin. Jika seorang kultivator bintang roh tahap keempat tidak dapat menahan serangannya, bukankah itu berarti bahwa kultivasinya setidaknya berada pada tahap kelima dari alam bintang roh? Atau tahap keenam, atau bahkan yang ketujuh? Memikirkan hal itu, dia tiba-tiba merasakan keringat dingin menetes di punggungnya. Eksistensi Spirit Star Realm tahap kelima di benua bela diri langit sudah menjadi sosok puncak, kemanapun dia pergi, dia pasti akan menjadi penguasa. Dan jika dia berada di tahap keenam, dia pasti memegang pangkat kehormatan dan ahli yang pasti. Tahap ketujuh hanya tingkat yang dikabarkan. Dan tahap ke-8. Itu praktis dewa. Untuk memiliki 3 pembudidaya bintang roh tahap keempat yang muncul di Qin Krik sudah menjadi pembuka mata bagi banyak orang. Mereka pasti terguncang sampai ke intinya, dan untuk memiliki ahli yang lebih kuat yang jauh lebih kuat daripada ahli Spirit Star Realm tahap keempat ini, semua orang pasti akan tercengang. Benua bela diri langit begitu besar, dengan harimau yang berjongkok menyembunyikan naga di mana-mana, tetapi Su Yun tidak tahu siapa pembudidaya terkuat di benua bela diri langit. Namun, memikirkannya, mereka juga tidak akan begitu kuat. Hier, datang ke sini. Pria parubaya di langit berbicara. Mu Yi mengangguk, dan mulai bergerak. Tapi di detik berikutnya, Ye Liao dan Yuan Xiaolin bergerak. Keduanya berkedip dan segera berdiri di depan Mu Yi, menghalanginya untuk bergerak. Mu Yi berhenti di jalurnya dan menatap mereka berdua dengan dingin. Buat jalan. Nona Mu Yi, bisakah kamu menunggu sebentar? Kamu telah mempengaruhi banyak nyawa di sini di Qin Krik, jadi kamu belum bisa kembali ke ayahmu. Ye Liao menangkupkan tinjunya pada Mu Yi, berbalik dan menatap pria parubaya itu, lalu berteriak, namaku Ye Liao, dan aku menyapa Kaisar Iblis Roh Senior. Kamu Lia. Pria parubaya di langit bertanya, apakah kamu murid Qin Zhongxian? Tuanku adalah Qin Zhongxian. Jawab Ye Liao. Qin Zhongxian dapat dianggap sebagai seseorang. Tapi muridnya,
Ye Liao, bagi aku untuk mengingat nama kamu sudah memberi kamu wajah. Sekarang, segera kirimkan putriku, atau aku akan membantai seluruh kinkrikmu. Kaisar Iblis Roh sangat tirani, suaranya seperti api, saat kata-katanya memasuki telinga manusia, rasanya seperti telinga mereka terbakar. Kaisar Iblis Roh Senior, jika kamu setuju untuk menarik pasukan kamu, putri kamu secara alami akan dikirim kembali ke tangan kamu dengan selamat. Ye Liao angkat bicara. Meskipun dia dipuji sebagai dewa pelindung Sungai Qin, terkadang dia masih harus berkompromi. Siapa Kaisar Iblis Roh? Dia berada di generasi yang sama dengan Tuan Ye Liao, tingkat kultivasinya menembus langit, dan tidak ada yang mampu melawannya. Di bawah situasi ini, dia hanya bisa menurunkan gengsinya dan menyebut roh iblis sebagai senior. Melihat pelindung dewa mereka menunjukkan rahmat seperti itu, tidak ada seorang pun di Sungai Qin yang merasa malu, sebaliknya, mereka merasa bangga menjadi bagian dari Sungai Qin. Karena mereka tahu bahwa Ye Liao melakukannya untuk mereka. Karena dia adalah pelindung, dia harus meninggalkan segalanya dan melindungi mereka. Memalukan. Saat Ye Liao berbicara, Kaisar Iblis Roh berteriak dengan suaranya yang menggelegar. Wajah Ye Liao langsung memutih 30%, tubuhnya sedikit bergoyang, dia jelas terluka. Apakah kamu, untuk berani dan tawar-menawar dengan Kaisar ini, kamu ingin mati? Dia berbicara. Ye Liao terpaksa mundur, sampai ke langkah ketujuh, dia membuka mulutnya dan memuntahkan darah emas. Esensi darah. Darah yang beredar di arteri di sekitar Spirit Essence memiliki spirit-spirit ki yang kuat terakumulasi di dalamnya, untuk memuntahkan darah ini menunjukkan tingkat keparahan cedera. Setiap kata, frasa, dan kalimat Kaisar tampaknya menyimpan jutaan pedang. Hanya dengan kata-katanya, dia telah melukai Ye Liao. Seberapa menakutkan itu? Puan Ye Liao. Semua orang di belakang terkejut, dan bergegas untuk mendukung Ye Liao yang terhuyung-huyung. Mu Yi melirik orang-orang dengan dingin, dan kemudian langsung menuju pasukan roh iblis. Kali ini, tidak ada yang berani menghentikannya. Mata hijau Kaisar Iblis Roh menyapu melewati Mu Yi, dan kemudian di Puyao. Puyao. Puyao segera berlutut, bersujud dengan keras, dia tidak berani mengangkat kepalanya, dan berteriak, Yang Mulia. Budak ini ada di sini. Aku mengizinkanmu untuk melindungi putri, mengapa ini terjadi? Budak ini. Budak ini. Puyao gemetaran, dia bergumam begitu lama, tetapi tidak tahu harus berkata apa, dan hanya bisa menjawab, budak ini lalai, dan hampir membiarkan sang putri menderita di bawah tangan mereka. Budak ini pantas mendapatkan 1000 kematian, Yang Mulia, hukum aku. Meskipun kamu telah mengikutiku selama bertahun-tahun, kamu telah mengecewakanku hari ini. Teman-teman, bawa Puyao ke api penyucian roh hantu, dan buat dia menderita rasa sakit dari 10.000 roh yang menggigit dan mencabik-cabik dagingnya. Kaisar Iblis Roh berkata tanpa ekspresi. Mendengar itu, mata para petinggi spirit di Mendao yang tak terhitung jumlahnya berkedut, beberapa dari mereka berpikir bahwa itu adalah hal yang sangat buruk, dan wajah mereka berubah menjadi hijau. Puyao tidak berani membantah, dan berseru, terima kasih, Yang Mulia. Tapi tubuhnya gemetar bahkan lebih parah. Dengan sangat cepat, dua makhluk roh iblis berjalan mendekat dan mengeluarkan rantai dan kunci hijau lumut, mengikat lehernya dan membawanya pergi. Setelah menyelesaikan Puyao dan mendapatkan kembali Mu Yi, Kaisar Iblis Roh tampaknya belum selesai. Matanya tajam, dia menyapu semua orang, suaranya sepertinya berasal dari surga tertinggi. Manusia Kinkrik, beraninya kamu untuk benar-benar menahan putri Kaisar ini, meskipun dia aman, tetapi Kaisar ini tidak akan membiarkan ini pergi. Sekarang, kalian semua manusia lebih baik berlutut, dan bersumpah setia padaku. Jika tidak, aku akan memastikan Kinkrik menghilang dari muka dunia ini. Ketika dia mengatakan itu langsung menimbulkan kegemparan. Sumpah kesetiaan, untuk roh iblis. Apakah kita akan dibunuh oleh mereka? Guardian Masters, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita benar-benar perlu berlutut di depan roh iblis ini? Jika itu masalahnya, kita harus bertarung sampai mati bersama mereka. Petik 2. Kami lebih baik mati daripada tunduk pada iblis-iblis ini. Ya, kami tidak akan pernah menyerah. Teriakan keluar tanpa henti, tanpa rasa takut. Di mana-mana, terlihat para pemuda yang bersemangat. Di mana-mana, semua orang benar dan terhormat. Melihat bahwa orang-orang Kinkrik sangat kuat dan tidak mau menyerah, Ye Liao dibanjiri emosi. Dia keluar dari dukungan dari orang-orang dan berjalan beberapa langkah, dengan mata tegas dia menatap Kaisar Iblis Roh, menarik napas dalam-dalam, dan berteriak, Kaisar Iblis Roh Senior. Kamu menerobos ke benua bela diri tanpa izin, sesuai dengan perjanjian yang telah kamu tanda tangani dengan mereka di masa lalu. Kamu telah melanggar perjanjian, apakah kamu tidak takut makhluk maha kuasa dari benua bela diri akan datang untuk menekan kamu? Mendengar itu, mata Kaisar Iblis Roh memancarkan pandangan aneh, tetapi dia tidak panik, dan malah bertanya, kakakku berada di bawah tekanan karena kalian semua, aku memiliki kualifikasi untuk melangkah melalui alam untuk memasuki benua bela diri langit. Bahkan jika dia ada di sini, aku akan mengatakan hal yang sama. Jika kamu tidak memberi aku penjelasan, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Petik 2. Mendengar itu, Ye Liao menghela napas, dan bergumam pelan, bagus itu bagus. Apa yang bagus, Tuan Ye Liao?
Orang-orang di sekitarnya berkeringat deras, dan seseorang bertanya dengan cemas. Dia masih memiliki rasa takut yang menahan. Ye Liao angkat bicara. Takut, takut apa? Kalian semua tidak tahu tentang ini, tetapi makhluk maha kuasa seperti Kaisar Iblis Roh ini, ketika mereka melangkah melalui alam mereka sendiri dan memasuki alam lain, mereka sebenarnya melanggar peraturan. Kaisar Iblis Roh adalah makhluk maha kuasa dari roh Iblis Dao, tetapi benua bela diri langit kita sebenarnya juga memiliki beberapa makhluk maha kuasa, dan semuanya sama sekali tidak kalah dengannya. Dengan dia melangkah ke King Creek, dia sebenarnya memprovokasi beberapa makhluk yang maha kuasa itu, dan itu akan menyebabkan perang brutal habis-habisan antara Spirit Demon Dao dan Sky Martial Continent. Meskipun Spirit Demon Dao sangat memperhatikan benua bela diri langit kita, itu tidak berani. Berani melawan kita, jadi meskipun dia ada di sini, dia tidak akan berani melakukan apapun dengan sembrono, dan hanya berjuang untuk putrinya. Petik 2. Ye Liao melanjutkan, aku awalnya berpikir bahwa Kaisar Iblis Roh tidak takut apapun, tetapi tampaknya aku salah. Semua orang, tidak peduli apa, jangan melakukan sesuatu yang sembrono. Dia masih makhluk roh iblis, dan jika dia meledak, dan mengabaikan segalanya, kita akan tamat. Lalu, Tuan Ye, apa yang kita lakukan sekarang? Dia ingin kita memberinya penjelasan, apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Jangan cemas, dia pasti punya motif untuk datang ke sini. Setelah menjelaskan, Ye Liao berbalik untuk melihat Kaisar Iblis Roh, dan bertanya dengan keras, lalu, Kaisar Iblis Roh Senior, bagaimana kamu ingin kami memberi kamu penjelasan? Apakah kamu tidak mendengarku, untuk bersumpah setia padaku? Kaisar Iblis Roh menjawab dengan dingin. Senior, kamu tahu tidak mungkin bagi Sungai Qin aku untuk tunduk pada roh Iblis Dao kamu, kami lebih suka dibunuh oleh kamu. Jawab Ye Liao. Sehubungan dengan masalah seperti itu, dia sangat tegas. Kamu berani tidak mematuhiku? Kaisar Iblis Roh mengungkapkan kemarahan di matanya saat dia meraung. Ye Liao bertemu sekali lagi dengan serangan itu. Dia dengan cemas mengaktifkan teknik mistiknya, membentuk penghalang kristal yang melindungi tubuhnya, mencegahnya dari cedera yang sama. Kamu lihat, karena kamu adalah murid Qin Zhongxian, aku berbicara dengan kamu. Apakah kamu benar-benar berpikir aku takut pada orang-orang dari benua bela diri langit? Junior ini tidak berani, hanya saja permintaan senior itu benar-benar terlalu sulit untuk dipenuhi. Ye Liao berbicara tanpa menjadi budak atau sombong. Ekspresi Kaisar Roh jahat, dia menatap Ye Liao, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Dua ras, saling bertentangan, keduanya dengan jumlah pasukan yang sangat banyak. Mereka berhadapan satu sama lain, dengan spirit Demon Qi masih menutupi langit King Creek, kabut bergelombang tetapi tidak berubah. Kemudian, Kaisar Iblis Roh berbicara. Karena seperti itu, aku tidak akan mempersulitmu sekarang, tapi, di mana orang yang menahan putriku? Bawa dia keluar dulu, baru kita akan bicara. Kata-katanya seperti guntur, dan langsung jatuh ke Su Yun yang ada di antara kerumunan. Pada saat itu, tatapan semua orang berbalik dan berkumpul di Su Yun. Wajah cantik dan lembut King Er segera berubah menjadi putih pucat. Tapi dia tidak mundur, dia berdiri di samping Su Yun, memegang pedangnya erat-erat, matanya melihat sekeliling dengan hati-hati. Kaisar Iblis Roh tiba-tiba mengulurkan tangannya, meraih ke udara. Suara mendesing. Seluruh keberadaan Su Yun direnggut dari kerumunan, dan langsung berada di tengah-tengah celah antara dua ras. Puan muda. King Er segera panik, sosoknya yang lemah terhuyung-huyung saat dia berlari, mencoba menjangkau Su Yun yang sedang ditarik ke udara. Apakah kamu yang menangkap putriku? Kaisar Iblis Roh melirik dengan dingin saat dia menatap Su Yun dengan sinis. Su Yun terkesiap. Dia tahu bahwa dia tidak akan bisa keluar dari masalah dengan mudah. Tapi tetap saja, dia tidak mengungkapkan rasa takut, dan malah mengangkat kepalanya untuk melihat Kaisar Iblis Roh. Ya. 310 Raja Berdaulat Pedang Jahat 18 Subscribe Penatua. Kaisar Iblis Roh menatap Su Yun dengan mata hijau lumutnya yang aneh, tanpa mengubah ekspresinya, tetapi semakin dia melakukan itu, semakin menakutkan bagi orang lain. Kamu hanyalah seorang kultivator Spirit Soul Realm tahap ke-6, dan sangat beruntung bisa memiliki beberapa harta yang bagus untuk digunakan. Untuk semut seperti itu berani bergerak pada putri Kaisar ini, apakah kamu tidak menempatkan roh Dao aku di mata kamu? Kaisar ini akan mengekstrak 3 jiwa abadi dan 7 bentuk fana kamu, dan menyegel kamu di cincin roh jahat aku, untuk memungkinkan kamu menderita rasa sakit dari siksaan untuk selama-lamanya, dan memungkinkan kamu untuk menyesal selamanya. Dengan itu, Kaisar Iblis Roh bahkan tidak ragu-ragu, dan mulai mengaktifkan hukuman pada Su Yun. Su Yun bukan idiot, Kaisar Iblis Roh juga bukan idiot. Di bawah situasi seperti itu, tidak ada kemungkinan di mana Kaisar Iblis Roh akan memaafkan Su Yun, dan lebih jauh lagi, terlepas dari kultivasi atau posisi, itu membandingkan antara langit dan bumi, Su Yun hanyalah semut kecil baginya, mengapa menunjukkan belas kasihan. Su Yun menarik napas dalam-dalam, dia sudah melakukan semua persiapannya, dan pada saat itu, dia hanya perlu melepaskan tangannya. Meskipun peluang untuk melarikan diri sangat kecil, tetapi setidaknya dia bisa melawannya. Mohon tunggu. Pada saat itu, sebuah teriakan keluar. Kaisar Iblis Roh mengerutkan kening, dan berteriak kembali dengan marah, siapa yang berani menghentikanku?
Pada saat itu, Ye Liao mengambil beberapa langkah ke depan dan membungkuk untuk membungkuk dengan tangan ditangkupkan di depan, dan menjawab dengan hormat, Senior Spirit Demon Emperor, tolong pegang tanganmu. Ye Liao memiliki beberapa kata untuk diucapkan. Su Yun telah menahan sang putri, karena dia menginginkan kesempatan untuk hidup, dan mengeksekusinya karena naluri. Meskipun dia bersalah, tetapi hukumannya terlalu berat. Mengapa tidak ini, Kaisar Iblis Roh Guru, berikan Su Yun kepadaku untuk dihadapi, bagaimana dengan itu? Dia adalah sosok yang lemah, dan seharusnya tidak mengotori tangan senior yang maha kuasa. Ye Liao berbicara dengan hormat, sepertinya tidak ada keluhan antara orang-orang Qin Creek dan Spirit Demon Dao. Meskipun Ye Liao mengatakan itu, Su Yun tahu, dia membantu dirinya sendiri. Tapi, Kaisar Iblis Roh tidak membeli kata-kata Ye Liao, dan menjawab dengan dingin, keterlaluan. Kamu pikir kamu siapa? Kaisar ini bahkan belum berurusan denganmu, kamu bahkan tidak bisa melindungi dirimu sendiri, dan kamu ingin melindungi orang lain. Kamu lebih baik menjaga dirimu sendiri. Petik 2. Dengan itu, Kaisar Iblis Roh bergerak, mengabaikan perkataan Ye Liao dan orang lain. Melihat itu, Ye Liao menjadi cemas, dan langsung bergegas maju, menamparkan telapak tangan ke arah Kaisar Iblis Roh. Tindakan tiba-tiba Ye Liao menyebabkan banyak orang tidak mempercayai mata mereka. Ye Liao sebenarnya bersedia bergerak melawan Kaisar Iblis Roh demi Su Yun. Beraninya kamu. Kaisar Iblis Roh marah, tindakan Ye Liao benar-benar provokasi. Kaisar Iblis Roh membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan besar. Gelombang suara bergema keluar, diresapi dengan spirit Demon Qi, itu menyerang Ye Liao secara menyeluruh. Ye Liao dilanda kebingungan, jatuh dari langit, gelombang suara terus bergema dan meledakkan gunung raksasa. Seketika, gunung raksasa itu menjadi debu, tidak meninggalkan apapun. Menakutkan. Melihat itu, semua orang menghirup udara dingin. Ye Liao terbatuk beberapa kali, darah mengalir di sudut mulutnya. Setelah mendarat, dia sedikit goyah. Yuan Xiaolin dan Gu Qingwu segera bergegas maju untuk mendukungnya, tetapi ditolak olehnya. Ye Liao, kamu berani menyerangku. Bagus, sangat bagus. Mulai sekarang, bahkan jika Tuan Qin Zhongxian ada di sini, dia tidak akan bisa melindungimu. Kaisar Iblis Roh meraung marah, dan melepaskan serangan lain. Kaisar Iblis Roh Senior, orang-orang Qin Creek aku tahu bagaimana membalas dermawan kami, dan tidak akan pernah menjadi orang yang keji. Meskipun Su Yun adalah makhluk alam jahat, dia menyelamatkan lebih dari 10 nyawa di sini, dan telah melakukan kebaikan yang besar kepada Qin Creek, bagaimana aku bisa melihatnya mati? Pada hari ini, Ye Liao telah memutuskan, aku akan memisahkan diri dari Sungai Qin, dan tidak akan pernah dikaitkan dengan Sungai Qin lagi. Sekarang, aku akan membantu Su Yun, dan itu sepenuhnya pada aku sendiri. Aku harap kamu tidak melampiaskan kemarahan kamu pada Qin Creek atas apa yang telah aku lakukan. Ketika dia selesai, Ye Liao sekali lagi bergegas maju, menantang Kaisar Iblis Roh. Ye Liao berbicara dengan sangat cepat, tetapi banyak orang terguncang oleh kata-katanya, lebih banyak orang Qin Creek menangis. Mereka mengerti mengapa Ye Liao melakukan apa yang dia lakukan, di dalam hatinya, Sungai Qin adalah segalanya, dia tidak ingin orang-orang di Sungai Qin menanggung kesalahan karena tidak berterima kasih kepada dermawan mereka, dan tidak ingin Sungai Qin dihancurkan oleh roh Iblis Dao, jadi di bawah situasi tak berdaya itu, dia telah memutuskan untuk mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Qin Creek dari kedua situasi. Puan Ye Liao. Tak terhitung orang yang meratap dalam kesedihan. Puan Ye Liao. Aku akan bertarung bersamamu. Tanpa ragu, Yuan Xiaolin bergegas maju. Melihat itu, bagaimana mungkin Gu Qingwu tetap di belakang? Dia mengikuti Yuan Xiaolin ke depan. 3 pembudidaya bintang roh tahap keempat segera terlibat dalam pertempuran dengan Kaisar Iblis Roh. Melihat itu, Su Yun segera menarik Qinger, dan berbicara dengan ekspresi serius dan sungguh-sungguh, Qinger, cepat pergi dulu. Tuan muda, kamu pikir aku masih berani pergi? Wajah Qinger yang tanpa cacat mengungkapkan senyuman, Tuan muda, kali ini, sebaiknya kamu tidak berbohong kepada aku tidak akan pergi. Jika kamu ingin aku pergi lagi, aku lebih baik mati sekarang. Petik 2. Matanya menunjukkan tekad. Aku akan menghadapi semua kesulitan dengan Tuan muda. Aku tidak ingin melarikan diri lagi, aku tidak akan bersembunyi di belakang Tuan muda dan membiarkan Tuan muda menanggung semuanya sendirian. Petik 2. Su Yun menatap gadis yang tampaknya lemah dan rapuh di depannya, dan hatinya bergetar. Setelah waktu yang lama, dia menghembuskan napas, dan tersenyum. Baiklah, Qinger, kali ini, mari kita bertarung bersama. Dia mengerti perasaan dan pikirannya Qinger. Sebenarnya, Su Yun sudah menjadi duri di mata Kaisar Iblis Roh, dan tidak mungkin baginya untuk pergi. Meskipun Kaisar Iblis Roh kesulitan membunuh Ye Liao dan yang lainnya saat ini, mudah baginya untuk meraih Su Yun jika dia mencoba melarikan diri, karena di belakangnya, ada sejumlah besar pembudidaya roh Iblis Dao yang kuat. Qinger, Kaisar Iblis Roh adalah sosok yang hebat. Jika kita ingin melawannya secara langsung, kita hanya mengirim diri kita sendiri ke kematian. Karena kita tidak dapat melarikan diri atau melawannya, kita hanya memiliki satu rute yang tersisa untuk diambil. Su Yun menatap Mu Yi yang berada di antara makhluk roh iblis, dan berkata, jika kita bisa menahan Putri Mu Yi sebagai tawanan, kita bisa menghentikan Kaisar Iblis Roh, dan dia tidak akan berani melakukan apapun pada kita.
Kaisar Iblis Roh sangat kuat, bahkan jika kita menahannya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hanya dengan satu tangannya, dia bisa dengan mudah membuat kita tunduk, menyandera tidak akan berhasil. King Er merasionalisasi idenya. Jika itu berhasil, maka Mu Yi tidak akan bisa pergi dengan mudah sebelumnya, dan bahkan Ye Liao tidak dapat menghentikannya, jadi apa yang bisa dilakukan Su Yun dan King Er? King Er, kamu benar, tetapi jika aku berhasil dalam langkahku selanjutnya, maka kita memiliki kualifikasi untuk melawan Kaisar Iblis Roh. Su Yun menarik napas dalam-dalam, hatinya bergetar saat dia mengambil pil merah dari cincin penyimpanannya. Apa ini? Itu satu-satunya hal yang bisa membuat kita tetap hidup. Su Yun menarik napas dengan keras. Pil darah abadi panggang besar, setelah memakannya, sinyal akan terbentuk di dalam tubuh pengguna, menarik api pembakaran langit untuk menyelimuti seluruh tanah, dan jika sinyalnya cukup, itu akan dapat membentuk koneksi dengan Crossfire Heaven Lord dan mohon perlindungannya. Petik 2. Benarkah itu? Mendengar itu, King Er sangat gembira. Nama Crossfire Heaven Lord terdengar luar biasa. Tapi akulah yang memurnikan pil ini. Su Yun menambahkan. Mendengar itu, King Er langsung terdiam. Meskipun Su Yun luar biasa di antara generasinya, tetapi sebenarnya, kultivasinya tidak terlalu kuat, jadi bagaimana dia bisa membuat pil yang menentang surga? Kemungkinan membangun koneksi ke Crossfire Heaven Lord melalui Great Broilet Immortal Blood Pill di tangannya sangat rendah. King Er, jangan terlalu kecewa. Su Yun menarik napas dalam-dalam, meskipun pil ini telah disempurnakan oleh aku, rahasia ramuannya sangat sulit didapat. Aku telah mengalami begitu banyak cobaan dan kesengsaraan untuk mendapatkan bahan-bahan dari makhluk iblis, setiap bahan semuanya terkenal dan mahal, dan secara total, pil itu pasti sangat berharga. Jadi bahkan jika aku tidak dapat membuat koneksi dengan Crossfire Heaven Lord, setidaknya kita dapat menggunakannya untuk menunda Kaisar Iblis Roh untuk jangka waktu tertentu. Puan muda, apapun yang terjadi, King Er akan tetap di sisimu. King Er mengulurkan tangan kecilnya, tekad yang tak tergoyahkan terlihat di kulitnya yang mungil. Su Yun menganggukkan kepalanya. Dia menatap pil itu, dan kemudian segera meminumnya. Grup. Pil itu masuk ke perutnya. Tidak ada reaksi pada awalnya, tetapi setelah beberapa saat, sensasi terbakar menyerang pikirannya. Perlahan-lahan, suhu naik lebih tinggi dan lebih tinggi, sensasi terbakar terasa seolah-olah dia dibakar. Su Yun mulai berkeringat dalam jumlah besar, kulit putih pucatnya mulai menjadi merah, dan semua spirit essence di tubuhnya tampak diselimuti api. Semua ki roh mendalamnya langsung berubah menjadi ki roh bintang merah. Pembakaran. Semua tendon, otot, 5 jeroan, dan 6 organ usus semuanya tampak terbakar. TN, 5 organ jeroan, jantung, hati, limpa, paru-paru, ginjal. 6 organ usus perut, usus kecil, usus besar, kandung empedu, kandung kemih, dan meridian triple energizer. Rasa sakit mulai terasa di kepalanya, tapi Su Yun tidak melakukan apa-apa, dia harus bisa menahan rasa sakit akibat meminum pil itu. Dia perlahan membocorkan sedikit profound spirit ki. Ki roh mendalam yang terbakar lebih unik daripada ki roh bintang merah biasa. Setelah dilepaskan, itu membubung ke langit dan menghilang. Tetapi pada saat berikutnya, di atas awan api dengan ganas jatuh dan menabrak tanah. Itu adalah kekuatan api Sky Burning, dengan membakar roh mendalam kinya dengan bantuan pil, itu akan menarik api intens dari surga. Tapi itu tidak cukup. Ini jelas tidak cukup untuk menang melawan Kaisar Iblis Roh. Su Yun segera menutup matanya dan mengalami perubahan dalam profound spirit ki di tubuhnya, berharap menemukan titik kritis, pembentukan koneksi ke Crossfire Heaven Lord. Meskipun dia tidak tahu apakah Crossfire Heaven Lord bersedia membantunya, saat ini adalah satu-satunya hal yang bisa dia andalkan. Hanya saja, mengandalkan kekuatan mistis yang dianugerahkan oleh pil darah abadi panggang besar untuk membentuk koneksi dengan Tuan Langit Api Salib memiliki kemungkinan yang sangat rendah untuk terjadi. Su Yun terus melihat ke dalam tubuhnya, tetapi tidak dapat menemukan perubahan apapun. Su Yun, apa yang terjadi? Apa ledakan menakutkan ini jika roh mendalam ki di dalam tubuh kamu? Tuhan, apakah kamu bertarung dengan seorang kultivator spirit Star Realm? Petik 2. Tepat pada saat Su Yun panik, sebuah suara yang jernih dan indah muncul di benaknya. King Yu. Su Yun terkejut. Ketika semuanya begitu intens di luar, dengan segerombolan tiran, dia tidak bangun, tetapi tiba-tiba dia bangun. Su Yun, apa yang terjadi pada tubuhmu? Mengapa begitu sulit, dan kamu benar-benar memiliki segel dewa palsu di tubuh kamu? Itu terlalu mistis. Apa yang sedang terjadi? Ling King Yu berseru. Mendengar itu, seluruh tubuh Su Yun gemetar, seolah-olah dia telah menemukan kehidupan terakhirnya menyelamatkan jerami rumput, dan dengan cemas berteriak, segel dewa palsu. Apa segel dewa palsu? King Yu, di mana segel dewa? Di mana itu? Di mana itu? Terima kasih sudah subscribe Penatua.